Kok jadi bingung ya aku ya kan. Lo sih. Kan perlu berdiri dia ya. Filternya harus sundut sih ya. Sampai arek belum di-download no. Bukan di gadget masing-masing kan? Enggak. Harusnya iya lo, bukan di aku. Enggak. Kalau Instagramnya mau udah nge-save berarti Mas yo di gadget manapun deh Udah. kan ini. Nggak usah kayak arek belum ini deh. Kamu nggak perlu minum ini berarti ya? Halo. Sini udah live. Nah, hari ini kita bakal live dari ini ya. Dari Ini surat dua. Gini berarti. Ini sinyalnya udah nyambung sini ya. Yes. Bukan gitu, Beb. Oh iya sih bisa. Mana ya? Tadi bisa ini kamera. Kita balik kamera. Nah, hari ini tuh kita bakal live dari Instagram dan dari TikTok gitu ya. Nah, kebetulan hari ini itu yang tolong dong Kamel bilang aku masih live. Iya. Nah, hari ini itu kebetulan dia telepon terus. Kebetulan hari ini tuh kita bakal live bersama salah satu medical educator kita, Dokter Fong Mecha itu. Yang mau dibahas hari ini topiknya tuh bagus banget, apalagi untuk ibu-ibu menyusui yang masih baru ya, karena kita akan bahas mengenai mastitis, mengenai clog duct, mengenai kayak radang sama ibu nyusui. Kok bisa ya kadang kita pas nyusuin tuh terus tiba-tiba ada radang kayak gitu. Wait, aku kirim permintaan dulu. Nah, kita udah kirim permintaan ke Dokter Fong Mecha. Ini yang di TikTok. Wow, ada dari Kalimantan Utara. Terus ini nggak bisa dimatiin ya? Nggak perlu tak? Ya kalau itu kan muncul terus nanti. Oh, nggak perlu keluar lagi biar lah. Nggak usah lihat kan biar ini. Loh, bukan kan kelihatan di sini. Oh, tapi notifikasi IG. Halo semuanya. Ini juga yang di Instagram ya. Jadi aku hari ini live dari 2 ya, selain dari TikTok juga dari Instagram. Kayaknya Dokter Fong Mecha-nya belum ready. Oke, buat mami di sini, jadi yang di TikTok nanti jangan bingung ya kalau semisal kita hari ini tuh live-nya langsung dari 2 handphone gitu, karena kan supaya sekalian gitu yang di TikTok juga bisa teredukasi oleh Dokter Fong Mecha. Itu bagus banget hari ini topiknya, dan ini bener-bener apalagi untuk mami-mami yang baru nyusuin ya di awal-awal. Aduh, kenapa modelanku hari ini sedikit acak-acak kadut gini ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini ada yang dari Jakarta, aku sapa dulu yang dari Nabire tuh kota mana ya? Kayak daerah timur bukan ya Nabire ya? Ya harusnya gitu ya. Manado hadir. Wow, ini ada yang udah sharing, ada yang sharing nih. Halo Kak, aku udah minum Mam Uung tapi nggak ada hasilnya. Nah, ini harus dilihat dulu nih, nggak ada hasil ini bukan semerta-merta karena Mam Uungnya aja, tapi dari kitanya sendiri gimana gitu ya. Itu sama halnya kayak semisal kita tuh konsumsi ASI booster yang lain gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita konsumsi ASI booster yang lain pun, tapi kalau kita tidak ada kegiatan menyusui secara aktif gitu ya, itu juga tidak akan mengirimkan sinyal gitu. Karena sebetulnya menyusui itu nggak perlu bergantung sama ASI boosternya gitu. Menyusui itu yang terpenting adalah demand. Demand dari mana? Demand dari kenyotan si kecil gitu. Nah, selama ini gimana nih demandnya? Udah oke atau belum? Itu juga harus dicek gitu ya. Jadi ingat, ASI booster itu bukan suatu hal seperti magic ya, ketika kita minum ketuk langsung asinya langsung banjir, bukan kayak gitu. Jadi juga perlu usaha, juga perlu kita, jadi sebetulnya ASI booster nih sebagai salah satu ikhtiar lah anggapannya kayak gitu. Tapi yang pertama tetap harus nyusuin si kecil dulu kayak gitu. Ini kayaknya jauh-jauh ya, Nabire itu Papua. Ada Wakatobi mana lagi, gila nih. Bintaro, Pati, Babel luar negeri bukan ya?
Doain besok tanggal 31 lahiran Sesar, semoga ASI langsung bisa keluar karena sudah sedia suplemen Mam Uung. Nah, yang terpenting ya kalau mami-mami di sini semuanya yang habis lahiran itu langsung nyusuin anaknya sesering mungkin ya. Jadi biarpun nanti ASInya tuh belum keluar gitu ya, tetap kalian harus sesering mungkin nyusuin si kecil. Minta aja sama susternya, sus aku mau nyusuin anakku per 1 jam sekali, per setengah jam sekali, nggak apa-apa. Karena yang mami-mami perlu tahu ya, sebetulnya di mulut anak kita itu ya, ketika anak tuh nempel sama puting kita itu ada sensornya gitu, dan sensornya itu yang akan mengaktifkan supaya ASI kita tuh bisa lancar. Ini Surabaya sama kayak aku nih, Mam Feve ya, halo, kita sama-sama dari Surabaya nih. Madiun Banjarmasin, HP-nya iPhone berapa? Ini aku handphonenya pinjem kok Mam, bukan handphone aku. Malang. Nah bener Kak, kalau kata dokter ASI booster tuh juga sugesti. Sebetulnya bukan sugesti aja. Ini nih Fung dokter sudah ini ya, kita undang. Tapi ASI booster itu juga bisa bikin kita lebih percaya diri gitu. Karena kita kadang-kadang tuh merasa kayak gini loh, kayak kita sakit gitu ya, aku harus minum obat nih supaya sakitku tuh bisa sembuh kayak gitu. Nah itu sebetulnya juga ini ya, salah satu bikin kita jadi percaya diri kan sebetulnya. Itu bukan sugesti sih, karena kalau kita percaya diri gitu ya, itu hormon oksitosin kita, hormon happy-nya kita tuh meningkat. Nah ketika hormon happy-nya kita tuh meningkat, itu yang bisa secara nggak langsung itu sebetulnya nge-boost ASI kita kayak gitu. Ini saya lagi hamil, kapan bisa mulai minum ASI booster? Aku juga lagi hamil, udah dari usia 4 bulan udah konsumsi Mam Uung. Kemarin juga aku udah sempat sharing ya, sebetulnya konsumsi Mam Uung di saat kita lagi hamil itu tujuannya bukan supaya nanti pada saat kita lahiran tuh terus ASInya jadi brebes-brebes, itu bukan ya mami-mami ya. Tapi konsumsi Mam Uung itu lebih untuk memenuhi gizi dan nutrisi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari makanan yang lain gitu. Jadi fungsinya tuh lebih untuk melengkapin gitu ya Mam ya. Jadi kalau semisal gizi kita terpenuhi, nutrisi kita terpenuhi gitu ya, harapannya kan waktu nanti kita lahiran, cadangan makanan untuk anak itu sudah terpenuhi dengan bagus gitu. Makanya nanti kita bisa nyusuin tuh, anggapannya tuh kayak cadangan sumbernya tuh udah diperbaikin lah, seperti itu. Ini yang dari TikTok, ada dari Jakarta, Sumbawa, NTB ya, Kediri, Gorontalo, Blora. Banyak juga nih dari TikTok nih ya. Lumajang, Flores, NTT ya, luar biasa ya. Wait, ini dokter kok belum bisa ke ini ya, belum bisa ke invite. Selalu gini deh TikTok nih, entah kenapa ya. Loh, tuh kan udah heho, tapi aku udah invite loh padahal. Tapi kok belum ini ya. Nah, coba lagi nih. Coba. Nah. Halo. Hai. Malam. Ya, malam, Dok. Halo, selamat malam. Nah, gini kali ya. Semuanya, bentar aku cari yang lebih terang. Mana nih? Aku cari filter yang lebih terang. Boleh, boleh. Kita hari ini sama-sama hijau-hijau nih. Bentar aku cari lampu ya. Oke. Hai. Nah, tadi yang di TikTok itu tadi tuh Dr. Fong Mecha itu adalah salah satu medical educator kita. Dia itu beliau tuh juga seorang ibu menyusui baru lahiran ya. Terus habis gitu juga seorang dokter laktasi itu. Jadi luar biasa banget sih. Kalau misal kalian tahu ya, habis lahiran hari pertama, kayaknya nggak sampai hari pertama deh, H plus berapa jam setelah lahiran dia langsung sharing-sharing tentang menyusui kayak gitu. Benar-benar luar biasa medical educator kita. Dan kalau kita tahu ya kalau kita tahu kayak sebagai dokter laktasi tuh gaji nggak seberapa gitu, tapi benar-benar ininya ya luar biasa ya pengorbanannya itu. Ya, pelayanannya luar biasa banget. Hai, selamat malam semuanya. Halo Om. Halo.
Dok, ini aku live 2. Jadi yang satu dari TikTok, yang satu ini dari Instagram langsung gitu. Oke. Gitu. Tandem ya, dibarengin langsung ya. Iya. Hai buat semua yang dari TikTok, salam kenal. Ya. Mungkin yang di TikTok belum terlalu kenal, belum sering lihat muncul-munculnya. Mm-mm. Aku Dr. Elizabeth Margareta ya. Mungkin kalau di Instagram taunya namanya Fong Mecha. Fong Mecha. Perkenalan dikit boleh ya, ya? Boleh dong. Ya. Jadi dengan bangga, dengan bersyukur sama Tuhan, aku gabung jadi medical edukatornya Mam Uung karena satu visi misi. Kita tuh benar-benar mau mensukseskan ibu-ibu biar bisa sukses ASI menyusui sampai 2 tahun gitu ya. Dan aku senang banget gitu kan bisa bareng-bareng sama Mam Uung, bisa sharing-sharing terus ke para ibu-ibu biar mami gitu, bunda-bunda nggak galau kalau seandainya mau sukses ASINya tuh gimana gitu. Nah, malam ini kita mau live sharing-sharing, berbagi gitu ya buat kendala-kendala pada saat kita nyusuin. Dan benar tadi Mama Uung sendiri ini Uungnya sendiri udah kasih tahu kalau aku nih lagi baru lahiran, umur anakku baru 2 bulanan, dan which is aku sendiri masih jadi busui. Dan bentar lagi Uung udah mau nyusuin juga lagi ya. Ya, kurang lebih 4 bulan lagi lah. Nah, itu kan. Jadi kita sama-sama jadi pejuang ASI. Bener. Dengan bangganya menyusui dengan keras kepala gitu kan. Nah, tadi udah baca-bacain banyak banget. Suaranya jauh banget ya? Oh, sorry, bentar. Aku kurang jelas ya suaranya ya? Sebetulnya di aku nih sangat jelas banget sih, Dok. Oh, oke. Tapi Coba ini... bentar aku pakai AirPods, siapa tahu lebih baik. Oke. Nah, yang di TikTok kalau semisal suaranya dokter kurang jelas juga boleh komen ya, gitu. Ini. Oke, dokternya lagi ini. Kayaknya aku ini ketularan dokter Fong Mecha juga ya, hamilnya gitu. Sama Teana berarti terpaut berapa ya? Terpaut 5 atau 6 bulan ya hamilnya gitu, ketularan. Ya jelas ya, di aku tadi juga jelas, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada Suara dokter kecil banget. di aku jelas banget sih. Di ini juga ada yang ngomong, kayak mungkin sinyal ya. Sinyal juga. Ini dokternya lagi ini. Sorry. Beb. Coba lihat tos yang di TikTok. Hah? Coba lihat tos yang di TikTok. Iya. Ketularan dokter Fong Mecha juga ya, hamilnya gitu. Halo, Oke? Oke. Oh, bukan kecil. Is it better? Oke. Kamu Iya. jelas karena volumemu keras, volume dokter Lebih- lebih kecil. Jadi pakai volume dokter kecil. Oh gitu. Ha-ha. Suaraku Jadi gimana? yang Jadi kamu kecil bisa memang kecilin, dokter bisa kerasin terserah. Gitu. Bukan aku volume kerasin, itu. bentar. Volumemu buanter, volume dokter kecil. Jadi orang pakai volumemu, ben volumemu normal, volume dokter kekecilan. Tapi pakai volume Jadi akunya- dokter, volumemu kebanteran. Akunya. Maksudnya aku ngomongnya harus diperpelan. Kamu bisa pelanin atau dokter yang kencengin terserah. Oh, Antara oke. itu. Kencengin apa yang kencengin apa? Iya, nggak. Aku soalnya kebiasaan kan kalau ngomong terlalu bersepakat. Kamu kerasa enak karena kan kamu dengan dokter tok toh. Tapi aku tadi denger no, kamu buanter dokter kecil tak kecil no malah suara dokter malah suaramu Oke. dokter kecilan. Oke. Jadi aku ngomongnya Oke. harus Aku yang lemah tadi. lembut. Oke, Oke. sih. Aku lebih jelas yang tadi, lebih nggak usah pakai AirPods. Oke, aku nurutin. Aku nggak usah pakai AirPods katanya. Ya udah. Aku kencangin aja suaraku ya. Boleh. Aku harus lebih kalem nih berarti. Nah, oke, ya jadi kalau seandainya dibilang buat menyusui itu tadi udah baca-baca, tadi juga sempat udah share ya kalau dari pertama lahiran, mulai nyusuin aja tuh dari kapan, mulai belajar ASI dari kapan, mulai dari sekarang secepat-cepatnya. Jadi kalau lagi hamil gitu ya, mulai cari ilmu yang banyak gitu, ilmunya yang benar, jangan aliran sesat. Benar. Jadi dapat ilmunya yang benar gitu, karena kalau kita dapatnya cuma asal aja, taunya salah, malah keliru, itu malah jadi kebablasannya, kelirunya berkepanjangan gitu kan. Nah terus mulai menyusuinya kapan? Secepatnya. Nah, secepatnya itu mulai pas anaknya brojol ya, dari IMD gitu, inisiasi menyusui dininya harus dilakukan supaya benar-benar langsung mancing bahwa ke tubuh ibunya ini loh anaknya udah keluar gitu, udah saatnya langsung
langsung diproduksi ASI gitu. Terus apa lagi? Tadi pertanyaannya tuh apalagi ya, kendala-kendala mungkin lebih patokan kenapa sih ngerasanya kayak sedikit asinya cukup atau enggak, itu semuanya disesuaikan dengan kebutuhan si anak kok gitu ya. Cus, kita lanjut tuh Ya, oke. Tadi TikTok kedengeran. Dengar jelas kok. Tadi si Jojo juga udah ngecekin sih dari TikToknya. Dia bilang jelas juga. Aku nggak main TikTok, maaf ya. Gak bisa TikTok kan. Kayaknya harus mulai nih Dok. Nanti harus mulai mengedukasi lewat TikTok nih. Iya, boleh nanti ya. Aku coba dulu. Bener-bener. Kan kalau di TikTok kan mesti cepet banget kan, mesti 1 menit. Sedangkan kita tuh kayak harus ngomongnya panjang gitu. Bener-bener. Yang tadi lu bilang, kalau ngelayanin pasien laktasi atau bukan konsultasi, lebih ke konseling gitu ya, karena sifatnya menyeluruh, nggak cuma asal konsul doang gitu. Konseling tuh dicari sebab akibatnya gitu loh, dari sebabnya apa, kenapa bisa jadi begini gitu, terus apakah mungkin dukungan dari keluarga dan lain-lainnya, menyeluruh gitu kan. Nah, kalau konseling itu kan kebiasaannya kayak pasti lama gitu, penjelasannya masalahnya cuma satu, tapi penjelasan tuh bisa banyak banget. Soalnya merembet ya Dok ya. Iya, ngerembet benar. Nah, yang kayak gitu-gitu kalau di TikTok ya cuman dikit-dikit gitu kan, Iya. Bener, kadang tuh aku sampai ngomong juga sama anak-anak, kadang tuh takut, maksudnya kayak orang tuh nggak nangkep gitu loh maksud yang sebenarnya tuh gimana gitu. Jadi kadang tuh juga takut kepotong. Iya, takut kepotong, takut jadi kayak ada yang salah nangkep di situ kayak gitu. Karena kan kita kadang ya kalau kita lagi mau jelasin sesuatu kan memang kalau diburu-buru waktu kadang juga bingung kan ya. Kayak gitu. 60 detik kalau nggak salah. 1 menit ya, 60 detik makanya. Iya, benar-benar, jadinya harus cepat-cepat. Tapi itu nice sih, maksudnya edukasi zaman sekarang tuh harus lebih kreatif ya. Dan ada TikTok sih nice banget. Tapi aku berharap buat yang di TikTok, meskipun kalian suka ngeliat edukasi yang cuma semenit gitu, sebisa mungkin lengkapin ya ilmunya. Jadi untuk biar dapatnya full gitu. Jadi poin-poinnya kan di TikTok gitu kan, kalian cari tahu lagi nih dari poin ini penjelasannya tuh sebenarnya ngarahnya kemana gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Benar. Lebih baik belajar lebih lagi gitu, lebih diperdalam gitu. Dan nanya aja ke timnya Mam Uung, kita standby gitu kok. Jadi kalau seandainya ada yang kurang ngerti, boleh banget ditanyain. Konsultasinya aja 24 jam for free gitu. Jadi kalian bisa benar-benar diemong gitu sama kita, karena Mam Uung sendiri itu benar-benar dukung, support penuh gitu ya. Begitu juga dengan maksudnya adanya saya juga akan standby gitu. Maksudnya kalau ada yang belum bisa dijawab sama tim Mam Uung, pasti akan di-refer juga, ditanyakan ke dokter. Jadi kalian nggak usah worry gitu. Benar. Ini banyak banget yang nanya ya. Dan nanti sambil dijawabin, nyangkutin ke tema hari ini. Tema hari ini kita apa, Ung? Tema kita hari ini tuh mengenai suka dukanya dalam menyusui ya Dok ya. Ini sakit-sakit sedep sebetulnya ya. Apalagi kemarin itu lebaran kan. Makanya yang lebarannya ditinggal Mbak itu ibu-ibu menyusui, apalagi terutama yang emping ya, terutama ya rata-rata tuh orang yang emping yang punya kendala sering banget terjadi masalah mampet lah. Benar banget. Nah, karena kenapa? Karena begitu Mbak nggak ada, langsung kelimpungan, yang biasanya jadwalnya seperti apa langsung kalang kabut, nggak bisa pompa tepat waktu, pompanya jadi cepat-cepat dan lain sebagainya. Benar banget. Nah, itu ada Mam Novia juga. Hai Novia. Iya, jadi benar-benar kayak gitu. Dan kenapa topiknya ini jujur aku yang sempat bilang ya, kita bahas soal mastitis, soal vlog gitu kan. Karena hal kayak gini tuh nggak bisa cuma sekedar diketikin. Kadang kan orang ya mungkin udah tahu, googling cuma tinggal bilang iya dikompres, tapi kompresnya seperti apa, iya masasnya seperti apa, kayak gitu. Nah, semoga malam ini bisa sedikit ada pencerahan ya. Benar. Bantu share. Well, mau tanya apa dulu nih buat nyangkutin ke tema kita hari ini? Sebetulnya tuh aku tadi udah sharing beberapa pertanyaan, tapi mungkin aku tuh lebih kayak langsung ke solusi kayak gitu. Terus obat apa yang iya, karena aku pikir juga
Mungkin cerita dulu aja kali ya dok ya. Jadi kan awal mula dari mastitis tuh kayak apa sih? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi mastitis gitu. Jadi mungkin biar mami-mami di sini tuh bisa kayak mulai mengenali gejala-gejalanya. Jadi kita juga bisa lebih ini ya, apa ya, kayak lebih jagain ya supaya ya kayak gitu ya, lebih aware kayak gitu. Jadi gini, ibu menyusui itu seperti yang udah omongin bahwa kita ini ibu menyusui punya hormon aktif yang lagi aktif bangetnya tuh dua hormon besar, dua hormon yang kerjanya benar-benar lagi aktif-aktifnya gitu ya. Yang pertama adalah prolaktin, yang satu lagi namanya oksitosin. Jadi udah nggak asing nih. Prolaktin itu yang kerjanya jadi pabrik ya, jadi pabrik susu. Tugasnya si hormon prolaktin adalah produksi, which is itu yang dibantu tuh sama Mam Uung sebagai maksudnya biar memperbanyak kuantitas jumlah ASI, volume ASI gitu ya, yang bagusin kandungan kualitas ASI-nya seperti itu. Kemudian ASI booster, terus seberapa banyak report balik dari anak, kebutuhan usia anak, jadi lebih ke produksi ASI-nya ya. Kuantitas dan kualitas itu hormon prolaktin, si produksi hormon pabriknya gitu. Yang kedua si hormon oksitosin. Oksitosin inilah yang orang bilang lu nggak boleh kecapean, lu nggak boleh sedih, harus happy, harus relax, nggak boleh sakit, which is yang orang-orang lagi nggak enak badan, yang mungkin abis sakit flu berat gitu misalnya ya, atau yang badannya lagi nggak enak kata kenapa, terus ada misalnya kena demam berdarah, so on gitu ya, dan itu ngerasanya kok ASI-nya jadi ngedrop gitu. Nah itu yang berpengaruh pada hormon oksitosin sendiri. Dan hormon prolaktin juga tergantung sama ini ya, hormon kesuburan. Biasanya kalau lagi mens juga biasanya akan turun tuh produksinya. Itu karena memang pengaruh hormonal. Which is dari hormon-hormon tadi itu kan bergantung sama keseharian kita. Makanya biasanya kalau soal produksi, kalau anaknya nggak netel langsung, biasanya akan jauh lebih effort, jauh lebih effort, which is kalau ibu-ibu yang cuma kerjaannya mompa, maksudnya yang mompa bukan kerjaannya doang, maksudnya yang lebih banyak ya cuma mompa, IVF biasanya akan jauh lebih effort untuk mancing produksi ya. Kebanyakan rata-rata mungkin 90%-an akan seperti itu. Jadi akan kejar tayangnya susah, lumayan berat ngejarnya karena nggak ada feedback balik langsung dari si bayi. Itu kan hormon prolaktinnya nggak langsung ke record gitu, karena dia yang men-setting harus seberapa banyak, atau misalnya di-setting dari jumlah lamanya dia mompa lah, seberapa sering dia mompa lah, itu kan. Kemudian dari kualitasnya juga, jadi nggak ada feedbacknya tuh dari anaknya lagi butuh apa, apakah anaknya lagi sakit, perlukah vitamin apa yang ditambah dari sisi ASI-nya, karena ASI kita ini penting banget buat diketahui bahwa ASI yang ditetein ke anak, yang anaknya netek langsung sama yang cuma pompa-pompa gitu ya, yang cuma diberikannya lewat ASI perah, itu kandungannya sangat berbeda. Berbeda meskipun sama-sama ASI. Kenapa? Anak usia 1 minggu dengan anak usia 3 bulan pasti berbeda. Jadi kalau anaknya yang sekarang netes seminggu, ya ASI-nya kebutuhannya sesuai anak umur 1 minggu gitu kan. Untuk anak umur 3 bulan ya berbeda lagi. Anaknya lagi demam berbeda lagi isinya, karena semuanya feedback balik ke tubuh mamanya. Ini penting buat diketahui karena banyak banget orang menyangka bahwa ASI itu sama aja, mau dipompa, mau netek sama aja, sama-sama ASI. Padahal berbeda ya, ASI kita nggak sama kayak susu formula yang kandungannya netep. Kalau di susu formula 0 sampai 6 bulan ya kandungannya itu. Tapi kalau di ASI itu berbeda banget. Hari ini sama besok sama lusa itu beda. Bukan cuma sekedar dari apa yang mamahnya makan. Ya, ini penting karena orang banyak yang bilang kalau anak mamanya makan sambal, anaknya makan sambal. Ya nggak cuma sekedar itu toh, tapi apa yang terkandung dalam ASI itu mengikuti kebutuhan dari gizinya si anak gitu. Which is anaknya lagi butuh kalsium lebih banyak kah? Anaknya mungkin lagi agak diare, dia butuh zinc lebih banyak kah gitu kan? Atau kayak sekarang lagi zaman COVID kayak gini, dia perlu antibodi yang jauh lebih tinggi. Itu penting banget karena nggak cuma sekedar kita produksi susu aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada yang lagi pada hamil, yang lagi pada nonton nih,
kalian jangan cepat-cepat mengambil keputusan bahwa gue pompa aja biar keren bener. gitu ya, biar keren bisa nampangin kulkas, biar keren bisa dipajang-pajang, kasih lihat orang, kasih gue banyak gitu ya. Please mindsetnya diputar, jangan sampai kesalahan, karena kita harus nyukupin bener haknya si anak, itu harus kita penuhi, bukan kita yang bukan anaknya yang minta dilahirin loh. Kita harus memenuhi hak dia seutuhnya, dan hak dia adalah mendapatkan ASI sesuai dengan apa yang dia butuhkan, bukan cuma sekedar volumenya aja, banyaknya aja, tapi apa yang terkandung di dalamnya gitu. Nah ini penting. Kemudian selanjutnya tadi aku bilang kalau misalnya si hormon oksitosin itu bekerja seutuhnya dalam proses pengantaran atau pengeluarannya. Karena yang orang bilang, ASI gue nggak lancar ya keluarnya gitu kan, ASI saya kok nggak keluar lancar ya, katanya kayaknya kenceng deh, kayaknya gede deh, ini payudaranya isinya kok kayak banyak, kok dipompa atau dikeluarin kok kayaknya sedikit gitu. Iya, kayaknya nggak ada yang keluar gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu diketahui bahwa hormon oksitosinnya itu bekerja dengan baik atau enggak, which is kalau anaknya netek langsung dengan netek yang bagus ya, dengan posisi perlekatan yang bagus, dia bisa netek lahap, bisa dilihat cara taunya anak netek bagus atau enggak. Kalian bisa tahu anaknya kalau awal-awal mungkin agak sedikit perih-perih, wajar ya, begitu lagi netek awal-awal karena adaptasi baru-baru. Tapi kalau terus-terusan ngerasanya sakit banget begitu ditetein, coba periksa anaknya apakah ada tangkai, liptai dan semacamnya. Dicek lagi apakah payudara putingnya memang ada luka atau enggak. Hal-hal seperti itu yang akan menghambat hormon oksitosin. Kenapa? Karena ketika kita merasa sakit atau merasa nyeri, merasa tidak enak badan, merasa tidak nyaman, tidak rileks gitu ya, itu hormon oksitosinnya ketekan. Jadi dia tidak bisa melebarkan salurannya lah, logiknya seperti itu. Jadi hormon oksitosin ini tuh yang tugasnya melebarin saluran, kayak dia bikin salurannya tuh lancar jalannya. Ya, dan kalau misalnya pakai pompa, begitu juga dengan pompa. Hormon oksitosin itu kalau misalnya dipompa-pompa, kalau seandainya kita pakai pompanya tepat, ritmenya, ini banyak banget faktornya ya, dari mulai ritme pompanya, level pompanya, level suction gitu ya. Kemudian jenis pompanya yang seperti apa gitu, elektrik atau manual. Karena itu sangat berpengaruh, banyak banget pengaruhnya dengan hasil produksi. That's why aku selalu bilang, jangan patokan dengan hasil pompa kita. Hasil dalam payudara kita tuh tidak sama dengan hasil pompa kita. Kenapa? Bener. Karena di dalam payudara kita tuh sebenarnya selalu ngalir gitu, dan apa yang kita keluarin lewat pompa belum tentu kok di dalamnya segitu gitu. Jadi jangan ngelihatnya kok hasilnya cuma dikit ya, teteku keras gitu, berarti pasti ada yang bermasalah di sana gitu. Apakah cara pompanya udah benar, pakai pompanya udah tepat, gitu. Dari corong aja beda ukuran corong atau ukuran corong yang nggak enak aja itu udah pengaruh ya. Banget ya. Terus kemudian dari level ritmenya, dan pompa Mam Uung nih sedikit review, pompa Mam Uung tuh good banget ya, dia punya ritmenya 3 ritme yang emang dibuat semirip mungkin sama ritmenya anak menyusu. Dan ini penting, kalau cari pompa ASI-nya tuh harus yang menyerupai anak netek ya, menyerupai anak netek, karena anak netek tuh nggak cuma sudot-sudot kenceng aja terus-terusan, nggak cuma yang kedet-kedet doang gitu. Jadi memang disesuaikan, dan begitu juga pada saat pemakaiannya. Oke nih, udah beli pompa bagus, udah beli pompanya oke, tapi nggak bisa pakainya, itu juga sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita nggak bisa memainkan ritme dengan baik atau belajarin pompanya itu dengan baik, ya pengeluarannya juga akan berbeda dengan orang yang bisa menggunakan si pompanya itu. Nah, soal pompa, barusan aku ada sekilas baca yang tanya di chat, perlu pompa nggak sih dok? Balik lagi ya, kita hidup ke zaman purbakala. Semua emak-emak kagak ada yang pompa. Benar, ya, setuju. Semuanya netein aja. Dan aku bisa jamin orang yang netein aja, nggak punya pompa, hidupnya nggak pakai pompa-pompaan ya, itu netein aja, fokus sama anaknya. Mau anaknya ngak kapan aja dia standby nih, ya standby, tetenya langsung hep, itu pasti akan jauh lebih berhasil. Lebih berhasil dan bisa sukses 2 tahun, 3 tahun mungkin. Ya, zaman dulu banyak banget
yang 5 tahun anaknya masih nenenin ya. Iya, betul ya. Jadi itu aku bisa jamin 100% itu jauh lebih bisa sukses dan berhasil menyusui ASI penuh sepenuh-penuhnya dibandingin orang yang sibuk mompa 2 jam sekali. Ya, Benar pompa, banget. dia mungkin berkomitmen nih, gue pompa dia 2 jam sekali. Itu pasti biasanya lama-kelamaan, yang makanya orang bilang kalau orangnya cuma pompa-pompa, ASI gue lama-lama kering lah, ASInya turun produksinya karena nggak ada feedback dari anaknya. Itu benar kejadian karena memang seperti itu sistemnya. Jadi kalau ditanya perlu pompa nggak perlu beli pompa nggak, sebenarnya nggak perlu, tapi boleh dan sangat dianjurkan. Karena kenapa? Hidup kita bukan lagi kayak hidup orang zaman dulu kala. Ya, kita ini udah hidup di modern. Ketika udah ada teknologi, bolehlah dipakai, tapi harus bijak. Itu yang penting, bijak. Bijaknya seperti apa? Hak anak untuk dapat netek langsung, direct breastfeeding tetap dilakukan. Jangan cuma sibuk mompa aja. Ya, banyak orang yang zaman sekarang memang sibuk banget. Sebenarnya dengan mompa itu jauh lebih repot. Ya, benar banget. Ya. Banyak banget kalau misalnya kita standby di rumah, lagi di rumah aja ya netek aja langsung, anak bareng-bareng anaknya ya udah netek aja, nggak perlu sibuk pompa. Tapi aku anjurkan boleh banget beli pompa atau punya lah pompa karena itu investasi. Maksudnya investasi itu apa? Karena sewaktu-waktu kita punya urusan lain yang mendadak mungkin, atau which is kita lagi tiba-tiba lagi mandi kah, atau kita lagi pergi keluar sebentar kah sama suami gitu kan, anaknya lagi dititip, dan apalagi kan sekarang COVID, kita nggak bisa terlalu jalan-jalan, apalagi bawa anak, kita jauh lebih secure keamanan ke keluarga kita juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ninggalin, kita nggak terlalu panik bahwa kita bisa memberikan ASI, tetap melakukan pakai ASI perah. Dan itu saya anjurkan banget buat punya pompa ASI, cari pompa ASInya yang tepat, yang benar gitu. Nah, dari mulai perah-perah aja, tadi kan aku awal juga bilang, ini merupakan salah satu faktor utama tersering, terbanyak kasus-kasus mampet-mampet. Yes, benar. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau boleh dibilang masalah kendala mastitis, bengkak-bengkak, itu tuh faktornya dari hal kecil biasanya, which is kita mulai dari direct breastfeeding deh, meskipun ini sangat jarang terjadi, ya. Kemarin itu aku sempat kejadian di aku, cuman mendek clock sehari gitu, clock beberapa jam, which is karena salah lupa ganti bra, atau aku kebablasan pakai bra yang ada tulangannya, ada bra tulangan, jadi ada kawat gitu. Nah itu aku pakai tidur. Jadi kalau buat orang-orang yang direct breastfeeding, yang perlekatan anaknya baik, dia menyusunya bagus, posisinya bagus, biasanya akan aman jaya kok, nggak ada tuh drama-drama mampet-mampet, apalagi sampai di bedah, itu super jarang banget. Aku 2 tahunan ya praktek di rumah sakit ibu dan anak, praktek laktasi, hampir nggak ada satu pasien pun dari sekian ratus gitu, nggak ada satu pasien pun yang nyampe ke kamar bedah gara-gara menyusui DBF, itu nggak ada. Rata-rata semuanya acting mom, nggak ada ya sampai detik ini mungkin aku lagi cuti, tapi sampai aku sekarang aku nggak punya pasien yang aku rujuk karena dia direct breastfeeding terus sampai di bedah, itu nggak ada. Rata-rata mungkin ada berapa belas atau mungkin sampailah 20-an pasien yang sampai ke kamar bedah, which is karena acting mama yang pompa aja gitu, nggak ada direct breastfeedingnya. Dan itu yang memang kendala banget, karena ketika anak netek di payudara itu berbeda sekali dengan hisapan pompa. Makanya kalau misalnya lagi mandek sedikit aja, biasanya dalam 1 harian penuh atau 2 hari itu udah rilis, udah aman lagi, karena clocknya itu udah keisep langsung sama anaknya. Jadi anaknya itu bantu perah gitu ya. Jadi kalau anak netek kan dia menggunakan 11 otot wajah, dari otot pipi, rahang, lidah, gusi, itu tuh kalian perhatiin deh, aku sering banget videoin Teana, anakku ya, dia kalau netek tuh bener-bener kayak orang ngunyah, jadi bener-bener hop semuanya. Kalau pakai pompa itu kan suction, hisap doang gitu. Gitu. Jadi berbeda sekali, dimana ada penekanan dengan yang cuman hup gitu, kayak disedot aja gitu, itu berbeda.
Dan kalau misalnya kita ada direct breastfeeding, biasanya tuh akan cepat rilisnya. Makanya kalau lagi mandek-mandek misalnya, oke lah, dia direct breastfeeding gitu kan. Terus dia juga disambi pakai mompa karena working mom. Tiba-tiba mungkin telat mompa nih, yang harusnya mompanya jam berapa, tiba-tiba mundur. Tapi begitu delay, dia mompanya juga cuma sebentar, which is belum tuntas biasanya. Belum tuntas tuh maksudnya yang seharusnya kalau misalnya 2 jam dia mompa 15 menit, oke, udah kempes, sekarang dia mompanya 3 jam atau 4 jam gitu kan. Tapi mompanya cuma 15 menit, nggak dilamain. Itu biasanya kan ada masih nyisa, jadi numpuk-numpuk gitu loh. Nah, penumpukan itu yang bikin bengkak, itu cuma hanya sekedar bengkak. Biasanya kalau dari bengkak aja, bukan nyumbat clog ya. Biasanya kalau dari bengkak yang memang penuh karena bengkak itu aja, itu gampang rilisnya. Ya, which is kalau misalnya direct breastfeeding langsung netein aja. Selesai netein, langsung lanjut pompa. Biasanya penuh langsung clog. Tapi yang jadi permasalahan kalau ada sumbatan. Biasanya yang orang kenalnya clog ya. Clog, ada sumbatan. Nah, Dok, sumbatan ini sama benjolan itu sama atau tidak? Nah, kita lihat ya. Jadi, di dalam payudara kita itu kan kayak ada saluran atau selang-selangnya ya, Ini ada selang-selangnya. Misalnya, kalau misalnya dibilang ada sumbatan, selangnya mandek sebiji nih misalnya. Kayak aku kemarin itu ketekan sama BH kawat ya. Ya, ketekan sama kawat BH, kawat bra. Ketekan tuh, dia nyumbat lah di sekitar sini. Which is yang harusnya lewatnya lancar, di sininya ngumpul. Dari ngumpul berarti kan jadi terjadi benjolan. Jadi sumbatan itu akan kayak macet jalanan gitu loh. Jadi terjadi penumpukan di sana. Nah, itu ya ujung-ujungnya kalau udah terjadi penumpukan misalnya satu area di sini. Tapi di sininya belum dibagusin. Terus ke sebelah-sebelahnya udah sakit, makin sakit, oksitosinnya mandek. Biasanya kalau oksitosinnya mandek, saluran itu akan menjadi lebih sempit. Jadi akan jauh lebih, keluarnya akan jauh lebih meret gitu, apa kayak seret gitu. Nah, nanti dari sini bisa terjadi sampai bengkak lagi. Clognya makin lama makin gede, penyumbatannya makin banyak. Itu tuh yang udah makin bermasalah. Biasanya udah sakit banget gitu ya, dipegang senggol bacok gitu. Jadi kalau kayak ada orang yang nyenggol rasanya sakitnya luar biasa. Bener. Ya kan, bener ya. Jadi kalau udah kayak gitu biasanya udah mulai panik tuh, udah mau gimana, sampai yang orang bilang kalau sampai demam. Jadi urutannya tuh dari clog abis gitu kan engorge, karena dia makin lama makin besar, jadi makin bengkak, engorge penuh gitu ya. Kemudian terjadi sampai dia mastitis, bisa kalau engorgementnya juga tidak rilis. Biasanya sampai terjadi mastitis. Nah, mastitisnya ini kalau misalnya udah terjadi infeksi. Kalau misalnya kita buka beranya kelihatan merah, tuh kalau kita pegang panas gitu ya. Terus kita sampai demam, rasanya tuh nggak enak badan banget deh, kayak menggigil gitu ya, kayak demam sumeng gitu kan. Nah, itu udah biasanya udah terjadi infeksi di dalamnya, karena penumpukan yang tadinya sedikit mungkin kecil tapi nggak rilis-rilis sampai beberapa hari biasanya. Jadi numpuk aja terus gitu. Nah, itu ya biasanya berkendala pada orang-orang yang balik lagi yang cuma pompa aja. Karena kalau direct breastfeeding mungkin nggak instan. Biasanya 3 kalian dia sedot anaknya netek, atau 3-4 kali anaknya netek, dengan netek bagus biasanya udah rilis. Kalau anaknya direct breastfeeding ya, difokusin netek terus. Tapi kalau epping biasanya tuh nggak cepet rilisnya kayak gitu, karena tarikannya itu nggak nyampe. Apalagi kalau sumbatannya di area belakang-belakang gitu, nggak nyampe ke sana sedotannya. Harus dimainkan dari ritme pompanya gitu, mainkan levelnya, ritmenya itu dimainkan. Dan sumbatan itu ya, balik ke faktor utamanya kenapa bisa terjadi. Biasa terjadi kalau direct breastfeeding tuh masalah-masalah teknis lah ya, kayak misalnya pakai bra yang berkawat. Kemudian lebih ke traumatik. Dia itu ketekan sama gendongan gitu biasanya. Soalnya sering banget kejadian gendong anak yang pakai gendongan kanguru, which is yang di sininya saddle gitu kan. Itu juga kan tekan area payudara kita, itu juga bisa. Kemudian biasanya itulah kalau misalnya tidur pakai bra tidurnya tuh sebaiknya pakai branya yang leyeh,
yang BH nenek-nenek itu loh, yang kayak gini nih. Iya, iya, Yang nggak ada paddingnya, nggak ada busanya. Karena biasanya kalau yang ada pakai busa, begitu dibuka atau ngeganjel itu juga bisa. Biasanya kalau pada daerah breastfeeding itu kalau traumatik. Kedua, traumatiknya pada area nipple, puting, biasanya lecet. Nipple pore atau jerawat puting yang putih-putih kayak orang putih-putih itu bisa karena asinya nutupin kayak dia lebih ke hygiene sih, biasanya hygiene-nya tuh nggak baik ya, atau milk blister itu juga bisa yang kayak orang melepuh, jadi kayak kulitnya kayak kapalan lah, kayak bukan kapalan sih, kayak melepuh gitu. Nah itu kan menimbulkan rasa sakit ya, itu rasa sakit yang ditahan-tahan biasanya sama mamahnya, nggak dibenerin gitu masalahnya tuh, nggak diobatin, nggak dicari tahu juga ya. Iya, nggak dicari tahu dan dibodo amatin. Oh ya udah jerawat nanti paling hilang sendiri, atau oke, dia coba kopek-kopek, makin lama makin luka, biasanya kayak gitu. Dan nipple pore itu jerawat ASI. Ya, jerawat ASI tuh anggapannya kayak gini. Kita kan punya saluran, ada bintil-bintilnya gitu kan, nih kayak gini, kelihatan nggak tuh, ada bolong-bolongnya. Kalau kita hygiene-nya nggak bagus, which is abis netein langsung tutup BH, nggak pakai dielap dulu, nggak dibersihin, nggak perlu dicuci, maksudnya nggak perlu dielap basah, nggak perlu lap basah, tapi paling enggak tuh jangan sampai lengket-lengket numpuk di sini, gitu. Kan biasanya orang pakai brush pad, ya udah kan tutup aja, karena kalau kayak gitu tuh kayak kita make upan ditempul aja gitu, tapi cuci mukanya nggak bersih gitu, lama-lama kan kita jerawatan. Nah, sebenarnya sama kayak gitu. Nah, sama kalau milk blister itu biasanya perlekatan anaknya yang bermasalah dari mulai posisi, jadi dia neteknya nggak gitu oke gitu kan, dari perlekatan jadi masalah, bisa jadi milk blister tuh jadi kayak melepuh gitu, lama-lama luka didiemin aja oksitosinnya turun, bikin mampet salurannya. Nah itu berefek lanjut tuh biasanya kalau orang pada DBF. Jadi dicari tahu dulu permasalahan utamanya itu dari mana. Jadi kalau misalnya ada orang yang konsul sama saya, dok saya bengkak udah 3 hari belum rilis juga, pasti saya tanya, oke, netein atau enggak, ada luka enggak di putingnya. Nah makanya itu biasanya harus banget dicek langsung, karena bisa dilihat bahkan luka di area puting itu juga banyak faktornya. Apakah lukanya memang luka karena meneteknya itu, atau luka crack yang paling sering pada orang-orang yang pompa, ininya tuh sampai luka mau putus, tahu ya? Iya, tahu. Disebutnya crack gitu. Wah itu sakitnya luar biasa, dan itu biasanya ibu-ibu epping tuh nahanin biar dia sembuh sendiri, cuman didempul, ditambel-tambel pakai nipple cream. Itu nggak sekedar pakai nipple cream aja kalau udah lukanya sampah kayak gitu gitu. Dan itu yang perlu dicari tahu dari awal, masalahnya tuh di mana gitu. Karena kalau seandainya ada luka, diobati lukanya. Ada jerawat puting yang nyumbat, diekstraksi tuh datang ke klinik. Kalau misalnya klinik dokter umumnya, mungkin dokternya itu cewek, bisa dibantu buat kayak kita nyungkil jerawat ya, gitu, nyungkil komedo kayak gitu-gitu ya, dok. Nah itu dikasih lagi, habis itu dikasih salep antibiotik gitu biasanya. Jadi bukan kita congkel-congkel sendiri, karena kalau kita congkel-congkel sendiri bersih belum tentu sampai ke dalam, karena biasanya kita pakai jarum suntik gitu, ditusuk, harus dicek lagi asinya beneran keluar apa enggak. Jangan cuma dicongkel, dibersihin, tapi ternyata asinya masih mandek di dalamnya gitu, salurannya belum kebuka. Nah, karena kalau salurannya belum kebuka, ya dia akan menghambat asi dari belakangnya itu, gitu kan. Nah, itu yang perlu dicari tahu. Apakah luka di area putingnya, lukanya seperti apa? Karena luka juga banyak faktor. Ada yang orang bilang, nggak luka dok, tapi tuh ya, kenapa ya nipelku itu putih-putih, gitu, putih-putih. Kayak orang, kayak kotor ASI, tapi bukan ASI, udah dicoba dibersihin masih nggak bisa, terus rasanya perih. Itu biasanya infeksi jamur. Nah, infeksi jamur juga sangat berpengaruh, dan itu perlu diobatin gitu ya dari area putingnya sendiri. Dan please jangan cuma sekedar pakai nipple cream aja, karena nipple cream itu banyak macam, tapi selama ini ya yang banyak dijual di luaran itu adalah cuma sekedar pelembab.
melembab. Karena biasanya kan kita punya nipple itu buat awal-awal ngerasanya perih karena nipple kita ini kayak bibir kan, Iya, bisa kering pecah-pecah. gitu. Dan lembab itu biasanya pakai nipple cream yang kandungannya lanolin gitu. Ini juga kayak lingkaran setan, Kenapa? Kadang banyak orang yang berpikir harus memakai lanolin terus-menerus atau memakai nipple cream every single day dan setiap kali nyusuin. Itu yang ada malah jadi tumpang tindih dan itu menutup saluran si asinya itu. Which is sering banget ya lihat dia kemana-mana bawa nipple cream. Sehari bisa 3 kali pakai, ditumpak. Maksudnya kayak udah dipakai belum dibersihin ya udah ditumpak lagi karena perih menurut dia. Jadi dipakai lagi dan itu yang sering banget nyebabin nipple pore. Ya. Kedua, permasalahan ya hygiene lagi. Penggunaan breastpad yang nggak diganti-ganti. Ya aku tahu sih breastpad itu kayak Softex gitu, kayak pembalut, which is kalau kita pegang ya kayaknya kering-kering aja gitu kan. Tapi please di sana itu kalau ditumpak-tumpak ASI itu kan lengket ya. Kalau ditambah-tambah terus, itu tuh kayak ngelembabnya di situ, ngelekep aja gitu, basah. Kalau kita netein habis itu ditutup doang gitu. Makanya menjaga hygiene area puting dan payudara kita itu penting banget ya. Aku tuh pernah kan dok kayak dulu tuh dikasih tahu gitu sama cici aku kan, maksudnya kalau kamu pas pergi ke mall itu pakai breastpad kayak gitu supaya takutnya kan tembus gitu ya. Nah itu padahal aku cuma 2 jam loh ke mall tuh, cuma jalan 2 jam. Itu aku pulang itu langsung kayak ngecap bentuk breastpad di payudara aku dan itu gatel banget kayak gitu. Makanya sejak itu aku kapok gitu. Jadi lebih baik aku nggak usah pakai breastpad. Jadi kalau misal aku tahu bocor aku langsung ganti BH kayak gitu. Itu menurut aku jauh lebih enak gitu. Atau kalau breastpad itu kan ya namanya buatan pabrik ya. Which is breastpad juga banyak macam. Ya oke lah, mungkin breastpadnya pakai kualitas yang bagus gitu. Kalau seandainya memang ada orang yang sensitif karena kulit itu kalau lembab lengket itu beneran iritasi guys. Aku suggest lebih baik prefer pakai sapu tangan. Sapu tangan itu. Nah, sapu tangan kan bisa kita lipat-lipat, boleh dibuat nyanggah lah biar kita nggak terlalu bocor-bocor banget gitu ya. Itu bisa. Jadi atau enggak breastpadnya di belakangnya. Jadi tetap dialasin dulu pakai sapu tangan. Itu bisa. Itu boleh kalau orang-orang yang sensitif banget. Tapi yang perlu aku ucapkan adalah kalau misalnya kita habis netein atau habis pompa, please jangan langsung tutup. Benar-benar dulu, paling enggak keringin. Maksudnya keringin tuh pakai tisu kering aja gitu, nggak usah tisu basah, nggak usah pakai kapas basah-basahin, ya cuman dilap aja, yang penting nggak lengket-lengket gitu, karena ASI tuh bener-bener lengket. Makanya bisa ada ruang ASI karena bukan ASI-nya yang jahat, tapi ASI itu lengket banget gitu. Jadi dia nutupin kita punya skin, nggak bisa nafas, anggapannya kayak gitu. Bener-bener gampang banget bikin ruang gitu. Kalau aku dulu sih lebih gini sih dok, kayak mungkin kita udah sedia kayak Tupperware gitu. Terus kalau aku dulu ya, aku isi kayak kapas beberapa aja. Jadi udah aku isi pakai air hangat. Jadi kalau setiap habis nyusuin tuh langsung kita lap gitu loh. Kayak gitu. Terus kayak pas lagi mandi gitu, biasanya tuh aku juga sambil gosok halus di bagian puting. Karena aku ngeliat biasanya tuh ada kayak daki, dia kayak daki putih-putih ya kayak gitu. Itu walaupun nyusuin langsung kayaknya tetap mesti dibersihin, apalagi yang mama Eping itu ya, itu kayaknya harus rajin bersihin tuh dakinya itu. Iya, dan hati-hati juga karena kalau misalnya kuku kita terlalu tajam, ketika kita kopek-kopek gitu, itu bisa bikin luka. Jadi please hati-hati. Kalau misalnya nggak sambil mandi, boleh pakai cotton bud. Aku biasanya kalau nggak mandi ya gitu cotton bud. Boleh pakai cotton bud gitu ya. Kalau misalnya terlalu kecil banget ya kopek dikit boleh, tapi hati-hati aja jangan sampai luka. Itu pokoknya dari segi hygiene. Ini poin pertama, hygiene area nipple payudara kita tuh penting banget ya, hygiene. Sebenarnya kalau zaman dulu itu kan pakai nipple cream, dan nipple cream itu bijak ya makainya. Ketika memang kita ngerasa perih-perih boleh pakai, tapi jangan ditambel-tambel. Maksudnya ditambel adalah gini. Oke, tadi abis mandi pagi jam 8 pakai nih, mungkin memang lagi sedikit kering, atau which is kita udah tahu nih rasanya perih-perih dan aku ngerasa comfort kalau misalnya dipakai nipple cream misalnya gitu ya. It's okay, boleh pakai nipple cream, boleh. Tapi kalau nggak ada nipple cream, nggak usah beli nipple cream. Kalian ambil minyak sayur, minyak bimoli kek, minyak makan kita, olive oil kek, minyak kelapa, apapun minyak yang bisa dimakan, itu jauh lebih bikin moist. Ya, itu jauh lebih bikin moist. Dan
biasanya malah nggak bikin berkerak. Jadi dia diserap penuh sama si kulit nipple kita itu. Ya, jadi nggak perlu kemakan brand, nggak perlu kemakan iklan atau kemakan harus banget nipple cream ini merek itu, ya nggak perlu sampai segitunya. Boleh pakai minyak organik apapun ya, karena minyak organik itu jauh lebih bisa diserap sama si tubuh kita nih, sama skin kita. Nah itu boleh diolesin. Tapi ketika kita misalnya jam 8 habis mandi ngolesin itu, terus kita ngerasa udah keserap nih, udah kering gitu. Kita jam 12-an mau pakai lagi gitu, which is mau pakai lagi. Atau jam 11 deh mau pakai lagi. Itu please dibersihin dulu bekas yang tadi. Maksudnya dibersihin dulu, dilap dulu yang bersih, baru kita pakai lagi. Jangan ditambel karena kan namanya minyak ya, atau nipple cream lanolin itu kan lengket, makin lengket, makin ditumpak makin jadi dia. Ya. Itu solusi pertama kalau seandainya memang lagi kering awalnya. gitu ya. Kemudian kalau seandainya ada luka atau ngerasanya ada luka yang cukup terbuka atau luka lecet lah, lebih ke lecet ya, bukan cuma sekedar kering, itu biasanya nggak bisa lagi pakai nipple cream, nggak bisa lagi cuma sekedar pakai oil. Kalau boleh aku share sedikit, dulu tuh belum ada sih, nggak tahu ini sekarang udah ada, tapi masih jarang banget yang jual. Ini memang aku didatengin langsung dari pabriknya, tapi bukannya jualan ya, aku cuman kalau kalian punya ketemu merek lain boleh banget, tapi sampai saat ini selama aku praktek, dan ini nice menurut aku pelajarin dia punya produk, ini ada multimam kompres. Jadi kalau baru lecet tipis ya, maksudnya lecet-lecetnya bukan karena sampai lecet terbuka banget dan nggak ada infeksi yang bertambah, ini bisa pakai ini multimam kompres. Nanti aku kasih lihat ke juga ya. Ini bukannya aku mau spesial ngikarin, ini nggak sama sekali, tapi memang sampai detik ini ini tuh ada di apotik rumah sakit yang ada polilaktasinya ya. Terus ini bisa, aku nggak tahu di online udah ada apa belum, tapi memang di rumah sakitku ini waktu itu orang pabriknya memperkenalkan ini, dan aku nggak langsung berani resepin. Aku coba dulu, aku tanya dulu ini kandungannya apa, dan ini seperti alat kompres yang syuting juga sebenarnya. Jadi dia ada kandungan gliserin segala macamnya itu yang memang bikin moist ke area nipple kita kalau misalnya lagi luka ya. Itu boleh pakai buat orang yang udah mulai lecet-lecet lebih lecet gitu, bukan cuma sekedar kering. Dan kemudian kalau memang udah ada infeksi, which is luka lecetnya kebukanya itu udah sampai ada yang keluar darah mungkin, atau ada yang sedikit keluar cairan serum ya, yang kayak kuning-kuning tahu ya, tapi belum sampai nanah, ya itu udah biasanya harus pakai salep antibiotik, ditambah pakai salep peradangannya. Jadi kayak diracik obatnya gitu. Biasanya 2-3 macam. 3 macam itu kalau memang kita curigai ada infeksi jamur. Jadi harus ada salep anti jamurnya juga. Tapi ini semua by resep dokter ya, Dok ya? Kalau harusnya. yang salep antibiotik iya, karena biasanya kita raciknya digabung gitu. Kadang-kadang kalau misalnya memang kepepet banget gitu ya, itu bisa sih dikasih tahu gitu, tapi nggak bisa sembarangan gitu. Nanti kalau seandainya ini aku sambil share ke kamu juga ya, nanti kita timbang-timbang. Karena memang biasanya itu ada kadarnya, ada apa komposisinya, berapa persennya. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya di speak out pun nggak bisa sekedar langsung semua orang bisa beli itu gitu. Biasanya ditanyain, dan kalian boleh banget konsul ke timnya Mamuung ya kalau seandainya punya permasalahan seperti ini. Nanti aku akan share atau aku kasih prescription dari aku gitu buat kalian repeat gitu kalau seandainya mau perlu. Dan memang itu tergantung dari kondisi lukanya. Jadi di foto, kalau konsul tuh di foto ya, dikirim fotonya apakah perlu salep antibiotik atau memang cukup pakai kompres aja gitu ya, kompres nipple kompres itu, atau cukup pakai minyak kelapa aja gitu. Karena harus dicari tahu dulu nih permasalahannya apa sebelumnya gitu. Oke, nanti aku akan bilang lagi ke tim konsulnya Mamuung yang 24 jam itu, kalian boleh konsul ke mereka. Nanti mereka yang akan revert tanya, Dok ini kalau lukanya seperti ini, fotonya ini kita perlu kasihnya seperti apa. Nanti aku akan share, aku akan bantu dari aku pribadi untuk konsul ke Mamuungnya sendiri, tim Mamuung. Thank you, ya. Dok. Kemudian iya pasti. Itu dari segi luka-luka. Kemudian lanjut yang crack juga. Yang crack itu udah pasti
fix pakai antibiotik ya, salep antibiotik karena udah kebuka kan tuh. Dan itu biasanya karena over suction level pada pompa ASI-nya. Maksudnya dari ukuran corong sama suction-nya yang terlalu over biasanya. Jadi dia sampai crack gitu, sampai ada yang udah, aduh aku pernah banget dapet pasien tuh udah sampai setengah mau putus gitu loh. Iya, itu sakitnya minta ampun tuh. Itu sakitnya minta ampun dan benar-benar sakit banget. Aku ngeliat juga udah kasihan. Dan aku please banget kalau yang ada yang sampai kayak gitu, please rest dulu, jangan pakai pompa ASI-nya. Jangan pakai pompa ASI-nya kalau udah ada crack gitu ya, please istirahatin. Terus gimana dok, nggak dikeluarin? Hey, kalian punya tangan. Yes. Ya, kalian punya tangan, kalian bisa banget perah kayak gini, tekan, pencet, dan itu nggak bakalan ngelukain cracknya lagi. Coba sekarang cracknya diobatin, tapi kalian tarik lagi kapan sembuhnya. Jadi please rest. Tangan kita hand expression, jadi kalau di bule tuh semua orang pasti punya basic skill ini. Marmet, benar ya, marmet tuh ada yang nyebut. Marmet itu basic skill. Kita dikaruniain sama Tuhan. Makanya tadi aku mau jawab juga bahwa nggak perlu pakai pompa. Kalau kita bisa perah, kita perah aja pakai tangan. Perah pakai tangan perlu perhatikan baik-baik. Ini sambil ya, perah pakai tangan itu bukan diserot. Jadi ini payudara bukan diserot kayak gini. Ya, tapi huruf C atau huruf U, tangan ini, lihat ya, ke samping sini kelihatan ya harusnya ya. Tekan, press, lepas, tekan, press. Bukan diginiin, bukan diserot, bukan diginiin. Jadi banyak orang yang kira itu pakai silikon agak meret ya. Banyak yang kira harus diginiin, jempolnya yang main. Padahal enggak, cuman tekan, Tekannya itu di areolanya atau di payudaranya, dok? Dari areola nih, dari ini kan nipple, areola, pas di luaran areolanya. Nanti lama-lama dia bisa makin lama, kan ini kan misalnya lagi penuh nih, tekan aja, tep, nanti lama-lama makin lemas. Nanti yang lemesnya itu kan semuanya ngalir lagi ke area saluran kita, jadi makin lama makin keluar. Dan muter aja ya, gini, terus gini, tekan, sur, tekan gitu ya. Jadi kalau seandainya di payudara nih, anggapannya aku ya, tekan, lihat ya, steady. Jadi nggak begini, bukan lepas gini, tekan. Nah ini aku pencet kayak gini, keluar nih di BH-nya basah. beneran tekan. Jadi payudara puting gitu ya, huruf C kira-kira sekitar 2 sentian lah dari area puting nih, puting tengah 2 sentian keluar. Huruf C atau huruf U, putar aja tangannya. Tekan, press, pindah, tekan, press. Itu tuh ngucurnya pasti dalam banget. Jadi kalau orang yang bilang marmet itu nggak bisa begini karena dia salah caranya. Yes, benar. Banyak kan orang kan marmetnya gini kan, gitu. Itu biasanya nggak keluar, gitu. Karena keliru cara marmetnya, dan itu yang perlu penting belajar. Kalau seandainya kalian belajar tuh belajarnya pas lagi mandi itu gampang banget. Jadi mandi kan ngabyak semuanya kan, kalian pegang aja kayak gini. Jadi kenapa jadi begini gambarnya, bentar ya. Nah, jadi kayak gini. Pakai kalau misalnya lagi mandi ya udah, tekan. Ya. Ya aku belak-belakan semuanya mama-mama kan yang lagi nonton ya. Jadi coba aja sambil bersih-bersihin area putingnya, itu lumayan banget buat bantu ngelancarin saluran ASI kita juga. Dan benernya kalau kita merah pakai tangan tuh aku ngerasa ya, dok ya, waktu aku dulu kalau misal pingin kayak ningkatin produksi ASI gitu, itu kayaknya merah pakai tangan tuh pengosongan lebih maksimal. Jadi terus ASI-nya tuh bisa jauh lebih lancar daripada kalau kita ngosongin pakai pompa. Iya betul, karena beda banget. Kalau anak nyusu kan dia ikut perah ya, pakai dia punya rahang gitu ya. Rahangnya kan perah begini. Kalau pompa itu cuma sedot, jadi kayak kita nyedot boba. Yes. Sedot aja, bener-bener hisapannya tuh nggak deep gitu loh, karena sedot-sedot aja gitu. Dan itulah yang aku bilang, kalau boleh setiap hari coba aja marmet dikit-dikit, biar anggapnya sambil ngelancarin. Itu salah satu tips buat ngelancarin saluran ASI kita ya gitu. Jadi buat orang yang epping juga wajib banget belajar basic skill. Jadi kalau kalian ketinggalan pompa, nggak kalang kabut, kalian bisa tetap gunain ini tangan kita.
Ya kalian mau tampung pakai mangkok kek, pakai Benar. tupperware kek, mau pakai botol aqua kalian kocok habis itu kamu pakai tampung aqua kek, misalnya kelupaan bawa bener-bener satu bag itu ketinggalan, kalian nggak usah panik gitu, kalian masih punya tangan gitu, sambil nunggu mungkin udah penuh banget terus nungguin Gojek atau apa gitu kan, mau balik lagi atau repot nanggung gitu ya, kalian bisa banget pakai tangan ini ya, beli aja aqua, minum habis itu buang, botolnya pakai aja, nggak apa-apa, nggak usah sampai steril banget sampai kayak gimana ya, nggak usah sampai kayak gitu, karena ASI kita tuh ya, ASI kita itu ada antiseptiknya, ada antibakterinya, jadi please aku mau kasih hacks gitu, maksudnya kayak tips atau hacks kalian hidup lebih legowoan, maksudnya kayak lebih ya udah dijalaninnya nyantai gitu, jangan dibawa panik. Nah kayak gitu tuh kita bisa pakai tangan kita gitu, masuk aja mungkin pakai nursing atau pakai ke WC sebentar, ya udah marmetin gitu, karena daripada ditungguin sampai penuh banget baru dikeluarin, itu bakalan jauh lebih susah ya, maksudnya kayak pengosongan jadi nggak lebih maksimal kayak gitu. Terus Dok, tadi ada yang bertanya nih ya? Dok, kalau semisal pakai minyak kelapa itu perlu dicuci lagi apa enggak ya? Soalnya kan takutnya nanti anaknya pas mau nenen rasanya berubah kayak gitu. Sekarang ini aku tanya, siapa yang suka dengar nipple cream katanya boleh anak menyusu langsung, kalau pakai nipple cream nggak perlu dicuci, anak nggak apa-apa, aman. Kenapa kita lebih percaya dengan buatan pabrik daripada minyak kelapa yang memang makanan kita gitu? Yes. Which is kita juga nggak tahu dia buat pabriknya kayak apa gitu kan. Ya oke lah, memang mungkin lanolin boleh gitu kan. Which is kalau memang lanolin murni dari lemak hewani murni atau lemak nabati murni. Nah kalau minyak kelapa aku sih nggak masalah ya, maksudnya nggak usah dicuci. Tapi kalau kita sanksi, ya mau cuci juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku pakai minyak sayur di dapur, pakai minyak olive oil, minyak kelapa itu jauh lebih aman dibandingin pakai nipple cream menurut aku ya, karena memang nipple cream kan buatan pabrik yang which is kita juga nggak tahu, dan itu memang bukan makanan. Kalau minyak organik itu kan minyak makan, memang minyak makan. Yes. Ya memang kalau nggak apa-apa dimakan, nanti juga 6 bulan anaknya makan itu gitu kan. Jadi jangan terlalu parno juga gitu kan, nggak apa-apa kemakan anak atau nggak usah dibilas ya nggak apa-apa gitu, karena biasanya begitu dibuka pun udah kering kok, karena dia terserap sempurna, dia nggak akan lengket-lengket yang sampai kayak nipple cream yang kental gitu. Biasanya cenderung jauh lebih enakan. Kemudian kita lanjut, panjang loh kalau misalnya ngerjain lagi bengkak-bengkak ya, lagi ada sumbatan ya, itu tuh nggak langsung instan keluar langsung klong gitu. Kalau misalnya baru beberapa jam, baru bentar sumbatan, netein anak, abis gitu lanjut pompa, abis itu lanjut marmat, itu biasanya udah rilis. Tapi kalau misalnya berkepanjangan sampai perlu urut ya, tahu ya pijat laktasi, pijat sumbat laktasi, pijat ASI, biasanya itu banyak banget yang salah, banyak banget yang salah caranya ya, tekniknya. Jadi kalau kalian maksudnya kalau misalnya ada yang lagi pijit-pijit, biasanya panggil ibu pijit, aduh luar biasa, udah sakit, panggil ibu pijit sampai jejeritan, itu biasanya makin ngejarem sakitnya, makin sakit, jadi makin mandek gitu, makin mandek. Nah kita bisa banget treatment dari diri kita sendiri ya, treatment dari diri kita sendiri, itu tuh pijitnya harus gentle, harus penuh cinta, harus relax, harus nyaman. Sakit awalnya, tapi seiring jalannya dipijit itu, kita cenderung jauh lebih relax, jauh lebih ngerasa nggak sakit. Sakitnya tuh makin ambang, sakitnya tuh makin turun. Bukan makin nyeri. Bukan makin nyeri. Jadi kalau ada yang pijat laktasi, ya, tapi pijat laktasinya sampai kita jejeritan, itu pasti salah. Ya, itu pasti keliru. Maksudnya kita sampai aduh sakit bu, tuh nanti ibu-ibu pijitnya bilang, ya udah non, tunggu non, sabar non, ini kan lagi mau dikeluarin. Iya non, memang sakit harus kayak gini, maksudnya harus kenceng-kenceng gitu. Itu pasti ibunya salah. Maksudnya kayak keliru cara yang seperti itu. Karena kalau pijat laktasi itu harusnya relax ya, semakin sakit awalnya tapi masih bisa tertahankan, dan kalau bisa kita terlalu sakit, lebih baik kita tenangin diri dulu, jangan sampai kesakitan, karena kesakitan itu neken oksitosin banget, stresor banget ke tubuh kita. Jadi percuma mau kita pijit-pijit, makin sakit, makin kontraksi, kita saluran tuh makin menyempit gitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Habis ini aku akan tiduran ke
bed, maksudnya aku akan tiduran ke kasur lantai, aku udah siapin, aku akan kasih unjuk kalau kita mau treatment benjolan seperti apa, maksudnya kalau sumbatan itu seperti apa, ya. Sampai sini mungkin udah cukup jelas belum? Jelas banget dok, bahkan tadi ada yang ngomong terbaik nih jelasinnya. Iya, jadi semoga maksudnya nangkep ya, karena kalau ngerjain aja, aku mijitin pasien, misalnya pasien datang ya, itu mijitnya aja tuh bisa setengah jam, 1 jam sendiri. Jadi satu pasien kalau udah konsultasinya bengkak, wah itu aku spare waktunya 2 jam buat dia sendiri. Jadi 1 jamnya ngejelasin, 1 jamnya lagi maksudnya sambil ngejelasin sambil ngerjain, karena biasanya kan kayak gitu, dan pulangnya biasanya udah jauh lebih enakan gitu kan. Aku punya pengalaman juga, kalau tahu Caurelia, Agatha Suci, ya. Dia pernah ke tempat aku kan, aku sampai kaget, tiba-tiba muncul dia gitu. Aku maksudnya kayak aku ngefans sama dia, dan dia datang ke rumah sakit ke Poliku dengan gayanya dia, terus dia kayak bilang, kok sama dokter nggak sakit ya pijitnya gitu kan, kemarin gue sampai teriak-teriak. Aku bilang, ya memang Kak, seharusnya kalau pijit itu nggak boleh sakit gitu. Maksudnya sakit, tapi harusnya makin lama makin turun intensitas sakitnya, itu harus semakin dipijit semakin ini keluar ya. gitu kan, makin nyaman gitu. Nah, mungkin ini kali ya dok ya, kayak aku dulu tuh kan juga pijet kan, aku pernah pijet sekali gitu, itu karena itu udah bengkak banget. Tapi kayak ya kebetulan aku tuh pijetnya kayak di bidan gitu loh, jadi dia bidan yang home care kayak gitu-gitu. Nah itu malah aku sempet tanya lagi sama dia, nanti aku perlu pijet lagi nggak? Dia bilang nggak, nanti saya ajarin kamu caranya, jadi supaya besok-besok kalau kamu kayak gini kamu bisa sendiri, nggak perlu panggil saya kayak gitu. Betul. Kalau seandainya, jadi gini, bidan pijit itu banyak banget, banyak banget yang layanin home care, which is perawat, bidan, even itu semuanya tuh yang ada pelatihannya gitu ya. Ada beberapa aliran soalnya, ada satu aliran yang aku anut banget gitu ya, namanya therapeutic breast massage in lactation. Jadi memang terapeutik, teknik breast massage yang memang buat penyembuhan. Perlu diketahui bahwa pijat laktasi itu terbagi 2. Pijat yang memang buat penyembuhan, atau pijat memang sehari-hari untuk ngelancarin aja. Ya. Kalau yang kita banyak tahu, kita masuk nih ke poinnya ya. Kalau misalnya pijat laktasi yang namanya buat sehari-hari, seperti yang sering kita tahu, yang katanya dipijatnya mulai gini, ada yang begini. Dari luar ke arah puting. Dari luar ke arah puting itu dalam keadaan bukan sumbatan, bukan ada masalah. Jadi posisi payudara biasa aja, sehat-sehat aja, terus kita lagi iseng nih, ya udah deh mau urut-urut, ya kita mau urut-urut, ya cuma buat dihancurin, maksudnya bukan buat dihancurin, buat dilancarin. Iya, buat dilancarin. Itu nggak apa-apa, diurut pelan-pelan kayak gini, diarahin ke area puting, maksudnya diperat, tekan perah gitu, itu buat dalam keadaan lancar-lancar aja, it's okay. Tapi ketika terjadinya sumbatan, ini penting, ada satu poin, arah massage atau arah memijat itu nggak boleh lagi dipaksakan dari luar ke area payudara. Secara logika kan kita mikirnya ini gue mau keluarin, benar ya? Kita mau keluarin ASI, keluarinnya di area puting. Tapi kalau lagi ada sumbatan, which is sumbatan di sini misalnya, kita nggak boleh paksain tekan sampai gitu sampai buat keluar dia di puting, karena nggak akan bisa. Semakin kita paksa, kita tekan ke arah puting, makin gak keluar, semakin sakit yang kita rasa. Makin sakit, makin konstriksi. Tapi caranya gimana? Ini merupakan salah satu cara yang therapeutic breast massage in lactation, jadi TBML singkatannya. Ini adalah salah satu teknik memijat pada saat ada kendala. Jadi misalnya ada sumbatan, ini logikanya persis seperti kita jalan nih ke jalan raya, misalnya di jalan raya, tiba-tiba ada satu lokasi yang macet. Ya epic deh macetnya, tumpang tindih semuanya nyumbat di situ. Kita nggak bisa tabrakin mobil depan kan? Kita nggak bisa tabrakin mobil depan kalau lagi macet. Either kita nunggu pelan-pelan sampai dia terurai macetnya, ya sampai dia terurai macetnya, which is disedot anak, disedot pompa, dibantu perah, lama-lama dia rilis pelan-pelan, baru lama-lama kita bisa lancar lagi. Itu sistem nunggu macetnya rilis pelan-pelan. Tapi cara yang kedua adalah kita bantu putar balik arahnya. Ya kan kalau misalnya kita macet nih, ada mobil di depan, kita nggak bisa tabrak mobil depan. Kita mau nggak mau kita mundur, putar balik. Jadi kayak kita mundur, kita putar balik cari
jalan yang lain. Hmm. Logikanya seperti itu. Dan itu yang dilakukan ketika TBML. Pada saat ada sumbatan, saya ada sumbatan di sini, ya, kita nggak bisa paksain urutnya ke depan. Justru terbalik, kita harus balik arahnya. Jadi misalnya ada sumbatan di sini, kita balik ke arah belakang. Jadi misalnya sumbatan di sini nih, pakai tete asli ya. Yes. Kita pijitnya bukan ke depan begini, bukan dipijit ke depan, tapi diboyarin ke arah belakang. Dibawa ke arah belakang. Kita balikin lagi, dan di area ketiak kita ini adalah kelenjar ASI, kayak gudangnya lah, kayak ada gudang agennya gitu. Jadi dibawa ke area belakang. Dan itu dilakukannya dalam posisi tiduran. Dalam posisi tiduran. Bentar ya, aku coba cabut, aku sambil tiduran bentar. Nih, aku mulai aja ya, biar udah gak kemalaman. Jadi siapa tahu yang di rumah itu bisa sambil. Nah, oke. Sini ya, kelihatan nggak? Jadi aku sambil tiduran ya. Nih, aku sambil tiduran dulu. Jadi kalau seandainya kita mau pijit gitu ya, kita mau pijit, step-stepnya itu harus diingat. Sambil catat nanti biar bisa boleh. Konten. Yang pertama, kayaknya udah pernah masuk naik konten deh, cuma nanti boleh dilihat lagi. Yang pertama itu, kalau seandainya kita ada direct breastfeeding, please direct breastfeeding sesering mungkin, lebih sering. Kemudian kita bisa bilang sama anaknya, minta tolong bantuan sama anaknya. Nak, mama sakit gitu ya, nak mama sakit, bantu yuk neneknya lebih kencang gitu ya. Sorry ya, aku jadi dokter nggak bisa formal banget gitu ya, ngomongnya belak-belakan ala emak-emak. Jadi enak gini deh. Segala, mohon maaf. Ya, aku bukan dokter yang kayak strict formal juga. Jadi kalau seandainya lagi kayak gitu, pertama please minta bantuan sama anaknya, direct breastfeeding sesering mungkin. Ya, minta tolong anaknya. Puji Tuhan banget kalau dia bisa rilisin secepat-cepatnya. Kalau masih belum bisa, masih ngerasa nggak nyaman, lanjutin mompa. Tepat setelah anaknya nyusu. Mau keluar kek, mau enggak kek, tepat lanjutin aja mompa. Around 10-15 menit. Ya. Setelah itu, kalau boleh, mampir aja ke ke kamar mandi sebentar gitu ya. Ke wastafel atau kamar mandi, buka sambil perah-perah tangan. Ya, sambil perah-perah tangan. Dan poin yang penting ketika kita lagi ada sumbatan atau ngerasa nyeri pada sumbatan itu, please jangan sering-sering teken-teken, jangan di-trigger rasa sakitnya. Jadi let it flow. Memang sakit, tapi semakin kita sering, aduh kok sakit ya, aduh masih ada ya, kok masih sakit ya, oh kayaknya makin gede ya. Jangan seperti itu. Jangan semakin kita teken-teken. Karena kenapa? Semakin kita tekan, kita terpoin lagi, oh sakit. Makin sakit, oksitosinnya mandek terus. Justru kita harus bawa kayak dilupain, anggap lupa. Tapi sambil ngejalanin step by stepnya, ya. Karena itu memang kejadian banget. Maksudnya aku pribadi kan ngalamin gitu. Ketika kita makin ngerasa sakit, makin lama. Makin kita rasa-rasa, makin lama. Makanya ada orang yang mungkin sharing bilang, dilupain aja, jangan anggap ada gitu. Dan itu memang benar ya. Karena supaya kita bisa makin relax gitu. Dan kadang kita malah pencet-pencet kerasa gede, kayak tambah, aduh kok kayaknya tambah gede ya, tambah takut ya, tambah khawatir, bener. Ya, malah makin stresor gitu kan. Jadi ketika ya udah selesai marmet, kalau misalnya kita udah sempat, udah marmet, lakukan step by step TBML. Yang pertama, ambil kompres hangat ya. Kompres hangat, pakai botol kaca atau botol plastik juga boleh, tapi kalau aku lebih suggest botol kaca. Ya, botol kaca. Kalau misalnya nggak punya botol kaca ASI, kalian boleh ke Indomaret beli UC 1000. Botol UC 1000, minum aja tuh UC-nya, habis itu botolnya kamu isiin air hangat. Intinya botol kaca. Ya, aduh aku lupa ambil botol kacanya sebentar. Oke. Which is misalnya ini botol kacanya. Aduh, ini terniat loh aku sampai gelor-geloran. Jadi misalnya ini botol kacanya, isi air hangat. Kalau misalnya pakai botol ASI itu kan karet atasnya, nggak usah terlalu penuh, ya nggak usah terlalu penuh. Intinya kita butuhnya pada saat dia ditidurin kayak gini kok. Jadi nggak usah terlalu penuh. Hangat ya, bukan panas. Hangat, bukan panas. Jadi kalau hangat itu ya, yang penting kita pegang tuh hangat, dan ketika kita pegang ini juga rasanya nyaman gitu kan. Itu pakai botol kaca, itu siapin. Kedua, siapin minyak organik, mau minyak goreng kayak minyak kelapa kayak minyak organik buat massage. Kalau bisa sih jangan baby oil, karena
kita mau standby kalau seandainya tiba-tiba anaknya ngek, minta netek, pada saat kita lagi masas, kita bisa langsung kasih gitu. Jadi nggak usah dilap-lap atau bersihin lagi, ya. Ada minta pameran di Jakarta, nanti kapan-kapan kita pameran ya, terus adain seminar ya. Boleh. Konsultasi gratis. Tuh, tadi ada yang ngomong, pameran dong di Jakarta. Benar. Ya, semoga corona Segera hilang. sebel banget. Iya, makanya. Ini yang pertama itu botol kaca. Kemudian yang kedua siapin minyak-minyakan lah ya. Siapin terus kita minum. Intinya kan tadi udah netein, pompa, marmat gitu kan. Udah selesai itu, kita mau pompa nih, kita mau masas. Relax dulu, boleh minum teh anget, teh manis anget, boleh minum kopi anget gitu ya, atau teh manis anget, kopi anget, coklat anget, itu dark coklat sih biasanya. Oke, setelah itu kita ini udah siapin, kita lanjut ke posisi tiduran. Jangan duduk kalau aku saja ya, tiduran. Oke. Kenapa tiduran? Karena ini aku mau lakuin. Aku coba ya, ini aku tiduran. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ya. Let's see, misalnya ada sumbatan di sini. Gila, gue totalitas banget. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, jadi tadi dulu ya. Misalnya ada sumbatan di sini. Kalian punya tangan, ini nggak perlu minta bantuan siapa-siapa sih, bantuan tangan kita sendiri aja. Kalau misalnya kayak gini, kita boleh angkat ketiaknya. Ya, ada sumbatan di sini. Hai Marvel. Ya. Nah, kita pakai botol kaca. Botol kacanya ini kompres dari arah puting ke arah luar. Kedengeran nggak suaraku? Dengar. Dari arah puting ke arah luar. Digelindingin. Jadi dari puting ke arah luar. Pelan-pelan aja sambil tekan, pelan gelindingin. Tekan, pelan gelindingin. Tekan, pelan gelindingin. Ya, ini untuk step by step TBML. Ya, pertama kompres botol kaca sambil digelinding kayak gini. Arahin ke arah luar, bukan sebaliknya, bukan digelinding ke arah puting, tapi dari puting ke arah luar. Jadi itu bukan di bagian yang sumbatan aja ya dok ya, tapi semua menyeluruh ya. Betul, semuanya menyeluruh. Tapi kalau mau lebih lamain di area sini boleh. Tapi jangan dibalik begini ya, dibuyarin ke arah luar. Jadi dibuyar ke arah luar. Kalau udah ceritanya kayak udah mulai adem ininya ya, udah dari anget, udah mulai adem, intinya kita udah cukup, udah ngerasa nyaman, udah ngerasa relax. Kita boleh lepas ininya, ambil minyaknya semua. Kita boleh urap-urap usap-usap seperti ini, ya. Habis itu dibawa ke arah luar kayak gini. Tetap gerakannya sama ya dok. Arahnya keluar. Jadi kalau pada terapeutik itu diarah balikin. Jadi kita kayak kembaliin dulu nih, ini macet, gue nggak bisa nganterin barang sampai ke puting gitu, nggak bisa nganterin air sampai ke puting, gue balikin dulu, kayak anggapannya kayak gitu. Jadi dari arah sini diarah balikin kayak gini. Pelan-pelan aja, jangan gitu enggak ya. Jadi benar-benar gentle, segentle-gentlenya. Misalnya masih ada ya udah. Terus yang setelah udah diusap-usap, kita punya sumbatan misalnya segede gini. Ini boleh kita giniin. Ya kayak apa ya, diketuk-ketuk gitu, kayak lebih ritmik lah. Yes. Digini-giniin, dibuyarin, dia balikin lagi kayak gini. Seiring jalannya masas kayak gini, kita boleh sambil merah. Jadi kalau seandainya kita punya dua tangan, yang satunya misalnya neken di area sumbatan sebelah sini misalnya. Yang satunya lagi boleh sambil perah-perah tangan. Sambil diusap-usap, sambil perah-perah tangan. Itu boleh, ya. Jadi sambil dimasas-masas, tapi itu sambil perah tangan. Atau masas dulu, enakin, udah, kira-kira udah nyaman, boleh. Habis itu yang ketiga, step ketiga, perah pakai tangan. Ini wajib perah pakai tangan, ya. Tadi memang udah marmet, tapi kan sekarang lagi dipijit, masih ada sumbatannya. Nah, sumbatannya ini kalau boleh sambil ditekan, ya. Jadi kita punya dua tangan. Ini kan sambil ngangkat ke atas. Udah selesai masasnya, kita perah tangannya. Ada sumbatan di sini. Kita boleh pegang di sini, tangan kita yang satunya perah. Tekan lepas gitu ya. Jadi tekan area sumbatan, kita sambil perah, lepas, tekan lagi, perah, lepas gitu. Kenapa ditekan? Tekan lepas ini anggapannya kayak selang, ada lumutnya. Kita tuh tekan, press, bantu supaya yang ini tuh bisa keluar gitu. Jadi kedorong gitu. Tahu ya? Jadi kita sambil tekan sumbatannya, sambil kita perah. Jadi sambil kita tekan, kita bantu press, ini sambil keluarin.
gitu. Tapi itu pada step ketiga setelah kita kompres dan masas. Udah kira-kira perlakuan ini cukup 15-20 menit aja, nggak boleh terlalu lama. Kenapa? Makin lama kita capek, kita sakit, itu makin turunin oksitosin lagi. Intinya kita cuma bantu buat merilekskan dengan gentle dan bikin lebih lancar, pelan-pelan gitu ya. Itu dilakuin kira-kira 15-20 menit cukup. Ya, jadi kalau misalnya amit-amit ada 2 payudara yang bermasalah, ya paling setengah jaman. Oke lah, paling mentok banget setengah jam. Jangan sampai 1 jam buat ngurusin tete aja. Kalau belum rilis secepat itu ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Nanti lakuin lagi. Biasanya kalau misalnya kayak gitu 1 hari 2-3 kali. Kalau misalnya lagi mandek banget, nggak perlu terlalu sering. Yang keempat, ini penting banget. Jadi kalau kalian suka tahu orang bilang kompres dingin, kompres hangat. Jadi sebenarnya kalau lagi bengkak tuh kompres dingin apa kompres apa hangat sih dok gitu kan. Jadi sebenarnya buat ngerilisin rasa sakit memang kompres dingin. Tapi kalau seandainya kita mau melakukan teknik memasas itu kompresnya kompres hangat ya. Dan ada satu tips tambahan lagi nanti di belakang deh. Ada satu tips tambahan lagi setelah kita proses 4 ini selesai. Yang keempat, setelah kita udah perah-perah, kita boleh ambil baskom kecil atau which is apa aja deh wadah kalian buat naruh air dingin ya, air dingin which is air es kulkas atau air dispenser. Air dingin ya, air dingin sama waslap atau sapu tangan handuk gitu. Nah itu dipakai buat kompres dingin setelah 3 step tadi, setelah kita masas-masas, setelah kita perah-perah tadi ya. Kita kompres dingin masih tiduran, ambil baskomnya, peres gitu ya, diperes, baru pakai waslapnya. Jadi pakai waslapnya dikompres sambil dielap, dibersihin. Kompres sambil dilap, kira-kira sampai 4 kali ganti, airnya udah anyep, udah jadi gak dingin lagi. Dok, ini ya, ngelapnya itu arahnya boleh kayak melingkar atau bebas ya? Udah bebas aja. Dan kompresnya itu di area yang sakit, kompresnya area yang sakit tadi itu sambil dilap, bersihin minyaknya gitu lah, kurang lebih kayak bersihin minyak sambil kita kompres dingin itu. Kenapa perlu dikompres dingin? Dan ini poin nggak boleh dilupain ya, Kenapa? Karena kompres dingin ini buat ngebantu ilangin rasa jarum sakit. Karena kan kita kalau urut gini kan sakit ya, ngejarum pegangan tangan. Itu bantu buat ngademin, kayak buat netralin lagi rasa sakitnya. Jadi pakai kompres dingin. Jadi ada dikompres pakai waslap. Dok, minum dulu dok. Aduh, aku sampai gak enak. Ya, jadi kayak gitu ya ampun aku. Ini saking totalitasnya loh ini jelasinnya ya. Semoga jelas ya yang nontonin, aku totalitas buat kalian. Iya. Ya, jadi kayak gituan. Nah, itu kalau seandainya lagi kompres dingin, setelah selesai udah kalian istirahat. Boleh minum paracetamol, boleh minum ibuprofen. Biasanya kalau nyeri banget gitu ya, misalnya udah nyeri banget, biasanya aku suggest-nya udah ibuprofen. Ibuprofen tuh merek dagangnya kayak Proris gitu. Ada macam-macam sih, paling terkenal Proris, tapi boleh merek apa aja. Intinya boleh paracetamol atau ibuprofen. Tapi kalau ini bisa nahan, masih tetap perlu minum ibuprofen, paracetamol atau nggak usah dok? Nah, nggak usah sih. Kalau seandainya masih oke-oke aja, rasanya cuma nyer-nyer doang, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau lebih nyaman, kayak nyeri sih gitu, tapi kayak agak lumayan ngeganggu atau mau biar lebih enak, ya udah nggak apa-apa, paracetamol aja yang ringan gitu, nggak apa-apa. Jadi ini kan obatnya masih cenderung obat ringan lah ya, nggak terlalu sampai dos tinggi-tinggi banget, obat biasa aja supaya kalian jauh lebih nyaman. Nah, kalau seandainya udah buat nyeri itu kayak gitu, jadi kompres dingin itu sampai step terakhir. Tips tambahan, kalau kalian lakuin ini habis itu nggak lama kalian mandi, begitu kalian mandi, aku suggest kalau yang punya shower, yang punya shower kucuran itu ya, pas lagi mandi itu kalian boleh sambil bungkuk gitu, sambil bungkuk gini duduknya, sambil bungkuk sambil mandi, itu boleh dikucurin area punggungnya. Jadi area punggungnya tuh biar kena kucuran shower, pakai air hangat mandinya. Itu boleh. Kenapa kita butuh bantuan relaksin oksitosin dari belakang? Yang kalian suka tahu pijat oksitosin. Itu bisa bantu. Intinya
Kalau misalnya kalian lagi nggak ada yang bisa pijitin punggung kalian, pas kalian mandi tuh kalian boleh banget bikin relax area punggung kalian. Ya, ada lagi tips tambahan kalau seandainya mau agak sedikit lebih repot, kalian boleh pakai gayung atau baston gitu ya. Sambil bungkuk kalian boleh rendam pakai air hangat, tapi jangan panas ya. Boleh pada saat lagi ada sumbatan kayak gitu, kalian lagi mandi boleh bungkuk, sambil rendam, sambil relax, sambil di kayak afirmasi ya. Bentar lagi diafirmasi, bentar lagi rilis. Oh kayaknya udah mulai keluar nih, udah mulai lancar gitu. Ya, kalian mesti harus relaxin badan kalian, karena kalau semakin aduh sakit, makin dipikir sakit makin gas. Dan satu hal yang pasti, kalau sampai terjadi kayak gitu berarti kalian perlu bantuan buat hormon oksitosin. Ya, oksitosinnya itu harus dibawa relaxnya, dibawa bahagia, rasa sakitnya harus dihilangin. Itu yang paling penting. Yang kemudian untuk obat atau suplemen atau tambahan yang bisa bantu kalian buat rilisin adalah lecithin. Lecithin tuh mereknya banyak gitu ya. Aku suggest nggak usah beli yang sampai botolan isi banyak. Which is kalau aku boleh sebut brand yang orang bilang merek US gitu, merek luar negeri itu yang sunflower itu kan banyak banget isinya. Aku nggak saja sampai segitu banyaknya, dan kalian nggak perlu lecithin everyday gitu. Aku saja biasanya lecithin itu kalau seandainya kalian dalam keadaan mandek banget gitu, maksudnya kayak lagi ada sumbatan kayak gitu, kalian boleh di lecithin. Boleh beli yang yang ada di merek apapun gitu, boleh Lesicat, boleh lecithin apapun, banyak banget macam-macamnya gitu ya, yang sunflower itu atau apa aja, yang penting isi kandungannya lecithin. Itu boleh kalian minum selama kalian ngerasa nggak enak gitu, ngerasa ada yang mandek itu. Biasanya diminumnya 3 kali 2 kapsulan, jadi 6 kapsul lah dalam sehari ya. Jadi kalau seandainya ada yang bilang harus 3 kapsul dalam 1 kali, biasanya aku lebih saja 3 kali 2 kapsul gitu. Dan itu kalau kalian lakuin step-step yang tadi aku ngomong, itu biasanya 2 hari udah rilis. Biasanya udah 2 hari udah enak banget. Kalau misalnya ada bantuan DBF tuh enak banget ya. Yes, benar-benar. 1 harian malah 1 hari setengah pun besoknya udah enak. Udah enak. Iya, yang penting permasalahan utamanya dicari tahu. Apakah memang ada luka, memang ada apa, karena biasanya sumbatan itunya akan mengikuti tuh penyembuhannya, dan lukanya itu juga kita sambil treat gitu, sambil disembuhin. Kalau pada mama acting yang nggak ada DBF, semua step by stepnya sama ya, semua step by stepnya sama, kecuali berarti nggak ada DBF. It means kalian nggak boleh lagi lakuin jadwal seperti biasanya. Ya, maksudnya it means yang biasanya 4 jam sekali, sekarang 4 jam sekali tetap dilakuin. Nggak gitu. Kalau ada masalah sumbatan seperti ini, misalnya jadwal kalian biasanya udah 3-4 jam sekali, please, kalau lagi kayak gini, please kalian mompa 2 jam sekali, itu paling lama. Lebih sering, mompanya dipersering. Tapi durasinya sebentar-sebentar nggak masalah. Karena kenapa? Seperti yang tadi aku bilang, kita macet, jalanannya macet, kita bantu, aduh teteku banyak banget ya bentuknya. Iya, kita bantu. Sebenarnya aku punya BH bentuk gini yang tadi aku cari-cari terus aku nggak ketemu. Aduh, padahal bentuk udah dirajutin gitu, aku udah pesan rajutan bentuk bra gitu biar gampang ngasih liarnya. Jadi teteknya keluar gini. Jadi kalau seandainya di pompanya sebentar tapi sering, itu kan akan keluar ngerilisin pelan-pelan, kayak jalanan macet diurai pelan-pelan sama Pak Ogah gitu. Jadi nanti lama-lama lancar sendiri. Makanya aku bilang kalau daerah breastfeeding itu pasti ngebantunya jauh lebih cepat. Tapi kalau kalian apping, baris it's okay kalian apping, kalian boleh banget dibantu seringin lagi mompanya, tapi sebentar-sebentar ya. Seringin mompanya sebentar-sebentar. Kalau kalian ada luka di pimple-nya, please di heal, di treat gitu, disembuhin dulu, disembuhin juga, bantu pakai marmet juga. Nah, kalau kalian punya masalahnya gara-gara corong, kalian juga wajib banget cari solusi buat corong pompa itu ya. Banyak corong yang nggak sesuai sama bentukan payudara kita memang. Jadi kalau tahu kita punya payudara kan bentuknya beda-beda ya. Yes, benar. Ada yang memang bentukannya steady nih, bulat
setengah, ada Iya. yang bush setengah. Tapi kita punya corong pompa, misalnya kita punya corong pompanya itu bentuknya miring begini. Oke. Yang akhirnya itu merupakan salah satu resiko terbesar juga pada ibu-ibu yang cenderung epping, ya, mengalami sumbatan-sumbatan di area bawah. Sering nggak kejadian? Iya, iya. Ada, aku sih sering ya, maksudnya aku ngalamin banyak banget kejadian, ya, yang karena pompanya itu, corongnya itu, kita kan tetenya di tengah nih, tapi karena dia corongnya panjang begini nih, posisinya diagonal miring begini, dia akan tekan area bawahnya supaya tetenya ini bisa netes ke bawah ke area corong. Corong pompaku. Bentar aku sambil panggil Mbak, bentar ya aku. Luar biasa banget ya sharingnya hari ini, totalitas keren banget nih. Aku sampai catet banyak loh materi hari ini. Aku seneng kalau live gini, biasanya tuh aku juga sambil belajar lagi sih. Terus pokok kalau ilmu tuh bener-bener pondasi ya mami-mami ya. Kalian jangan capek buat belajar tentang nyusuin, itu bener-bener pondasi deh. Jadi letak kesuksesan menyusui itu bukan pada ASI boosternya, tapi pada ilmunya kita. Betul. Bentar lagi diambil ya, aku kasih lihat kalian supaya kebayang, karena banyak banget faktor corong juga menentukan prestasi. It means corong itu juga kalian perlu tahu. Kalian misalnya cocok sama satu mesin gitu ya, tapi kalian nggak cocok corongnya, kalian boleh adjust, maksudnya di adjust gitu loh, kayak carilah boleh mungkin corongnya merek lain, tapi mesinnya pakai mesin yang kalian udah PW, udah nyaman gitu. Karena corong itu banyak banget, bukan cuma sekedar size ya, kan ada orang yang tahu cuma size-nya tuh yang ada 24 mili lah, 28 mili lah, and so on gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar lingkar corongnya aja, diameternya aja, tapi dari bentuk corongnya juga itu sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya kita kebiasaan, kan orang ibu-ibu yang mompa ya, aku nggak tahu nih kamu kalau misalnya dulu mompa, kamu tahu nggak sih kalau kita tuh kadang kan suka males ya, kita mompanya tuh bisa lipat kaki, terus kita ganjel badan kita bungkuk, kita ganjel pakai kaki. Yes. Pompa corongnya, tahu kan? Iya sini, nah sini. Yang bentuknya kayak gini lagi dong, yang kayak gini lagi, yang giniannya. Itu kayaknya kalau semisal kita mau, kadang aku sering lihat tuh kalau orang yang mau pompanya tuh langsung 2 pompa sekaligus. Nah kadang tuh diganjel pakai ini kan, diganjel pakai kaki kayak gitu, supaya tangannya bisa sambil handphonean, supaya bisa. Kayak gini ya. Yes. Jadi sering kali kejadiannya kayak gini nih. Ini misalnya ya, ini aku lain misalnya, ini aku pompa nih, saya kayak gini. Ini kan bentukannya miring nih. Tapi ini masih aman. Menurut aku ini masih nggak terlalu, bentuk corong ini masih oke. Ya masih oke. Nggak sampai yang panjang banget kayak kalau misalnya boleh sebut merek ya, kayak Spectra itu corongnya begini banget, lebih berdiri. Nah, ini kan kayak gini ya. Rata-rata tuh kadang-kadang mama-mama yang udah biasa, kita tuh bisa begini. Bisa diganjel pakai pakai paha diginiin. And itu bikin tekanan loh, tekanan di area bawah payudara kita. Secara nggak sadar, secara nggak langsung dan nggak sadar, itu tuh bikin sumbatan di area bawah. Kadang-kadang suka berasa kok nyeri ya bagian bawah, tapi dibodo amatin gitu. Suatu ketika biasanya itu ke-trigger, misalnya kepampet apa, dia nggak rilis, dia bisa jadi sumbatan selanjutnya gitu. Jadi penting banget buat cari bentukan corong yang pas. Ada misalnya kalian kalau sekarang sih udah gampang sih, bisa beli lepasan, misalnya corong yang bentuknya lebih landai. Kalau memang payudara kalian bentukannya lebih ke tengah. Tapi kalau payudaranya memang yang kalau kayak aku memang udah agak lebih turun, jadi posisi putihnya udah agak lebih turun, it's okay pakai corong yang memang agak begini gitu. Maksudnya kayak yang lebih landai atau seperti apa, itu masih aman. Jadi perlu dicek ke masing-masing kita, karena tiap orang kan beda-beda. Kalau misalnya sistemnya suction pakai selang gitu, ini kan bisa kayak misalnya aku nih, oke lah, let's say aku pakai corong atau setnya Hagen, tapi aku pakai pompanya misalnya pompa Spectra gitu, itu masih bisa kan, karena sistemnya pakai selang aja gitu, itu bisa. Tapi kalau seandainya kalian cocok yang pakai cocoknya yang lain, pakai botolan yang lain lagi, itu kalian sesuaiin lagi sama bentukan masing-masing. Nah, untuk pompa Mamuung, menurut aku nih, sambil aku nge-review dikit juga, untuk pompa Mamuung itu kan ritmenya udah oke. Untuk corong itu menurut aku udah oke ya, jadi nggak terlalu landai, jadi bentukannya tuh udah pas banget.
Nanti paling dari Mamung sendiri kalau soal lingkar-lingkarnya, dan lingkarnya itu juga udah pas, itu udah standar, ukuran standar rata-rata ya. Aku udah megang berapa ratus nenen, maksudnya aku bisa tahu lah ya kira-kira overall ukuran nenen orang tuh udah pas. Jadi kalau misalnya kalian punya pompa Mamung, menurut aku itu udah cukup oke. Jadi nggak sampai yang miring-miring banget, tapi nggak datar-datar banget. Yang penting kalian mesti mantap cara pakainya, jangan sampai ditekan gitu, jangan sampai malas. Lebih baik kalian punya pumping bra gitu kalau seandainya memang kalian epic, atau kalian bisa pakai pompa pakai BH biasa pun sebenarnya bisa kok. Ini hacks dari aku. Ini hacks dari aku. Jadi kalau seandainya kalian, aku contohin deh. Nih aku contohin, misalnya kalian, nih misalnya kayak gini. Kalau kalian nggak punya pumping bra sekalipun, kalau kalian punyanya cuman bra biasa, tapi kalian mau nyangkutin corong, sebenarnya itu bisa jadi handsfree. Which is misalnya kayak gini ya. Kayak gini, ininya boleh ditaruh di bawah, ini disangkutin. Nah ini hacks dari aku. Ya, jadi handsfree. Jadi pakai bra biasa, tapi branya yang bra ya, bukan bra yang paddingnya. Busa, sebenarnya busa juga bisa, cuman kasihan busanya, kadang suka busanya jadi kelipat. Ini bisa jadi hacks kalau seandainya kalian memang punya branya biasa tapi nggak mau punya pumping bra. Nah ini jauh lebih better daripada kalian tekan pakai kaki kalian, karena itu bikin kehambat ya saluran asinya. Jadi penting juga gitu, maksud aku disayang-sayang lah payudara kita, jangan sampai kita sakit gitu, jangan sampai kita memaksakan diri untuk resiko yang lebih banyak gitu ya. Terus apalagi nih, ada yang mau ditanya nggak? Udah cukup jelas sampai sini? Jelas banget sih dok ini sebetulnya. Sampai kayaknya pertanyaan aku udah ke ini semua ya. Mungkin ini kali ya dok ya, kayak solusinya gimana sih, kan kadang mamah-mamah itu banyak yang kalau udah terlanjur kayak gitu terus mereka tuh sedih karena udah merosot banget kan produksi ASI gitu loh. I see. Yes, maksudnya kayak jadi gini, kalau lagi sumbatan pasti turun nasinya, pasti itu aku bisa jamin 1000%. Biasanya turun kenapa? Turun pertama, ketika payudara bengkak, ini selalu aku singgung juga, ketika payudara kita bengkak, itu punya feedback negatif, kan kita punya feedback terus ya, jadi alirannya itu akan mengikuti, produksi itu akan mengikuti respon. Jadi ketika payudara kita ini penuh, which is tempatnya penuh, kita tuh akan feedback ke otak, ke prolaktin, woi ini tuh penuh, gue lagi nggak bisa keluar barang, jangan produksi banyak-banyak ya, pasti produksi diturunin. Makanya kenapa ketika setelah sembuh biasanya tuh ngedrop banget asinya. Aku pernah singgung sih, ada highlightnya ASI drop. Jadi gimana siasatinya? Wajar banget, biasanya 4 hari pertama tuh adalah cara kita buat ngejar balik supaya bisa balik ke semasa sebelum sakit gitu ya, semasa sebelum sakit. Jadi ketika asinya drop, oke nih udah enakan, udah rilis, kita mulai lagi gencerinnya yang pasti minum ASI booster lagi ya. Itu minum ASI booster double combo lah. Kalau misalnya biasanya dosisnya cuma 3 kali 1, ya dikomboin, didabelin 3 kali 2. Terus seringin lagi DBS-nya, disambung pakai mompa. Ini buat orang-orang yang biasa DBS tapi nggak mompa, disambung dulu pakai mompa. Supaya kita tuh bikin respon balik bahwa ini lo anaknya sebenarnya butuhnya banyak. Jadi please lo produksi banyak lagi gitu. Jadi abis DBS, sambung mompa. Sekitar 10 menitan atau 15 menit lah kalau kalian ini. 10 menitan cukup kok. Ya, sambung mompa. Setiap kali netein kalau bisa setiap kali netein, atau minimal 6 kali pompa pada orang-orang yang biasanya DBS tapi nggak mompa ya, 6 kali pompa. Jadi 4 jam oke lah, misalnya dia netes 10 kali, pokoknya dia ada 6 kali pompa. Biasanya itu akan cepat banget naikin lagi produksinya ya. Lakukan itu intens, benar-benar komitmen selama 4 hari setelah sakit tuh kita komitmen banget buat naikin lagi ASI dropnya. Ini berlaku bukan cuma sekedar pada kejadian ASI drop karena sakit doang, tapi misalnya abis mens gitu ya, pokoknya yang hormonnya pokoknya lagi ngedrop deh asinya, misalnya lagi kecapean atau apa, itu bisa banget caranya DBF lanjut mompa. Ya, minimal 6 kali sehari mompanya, dan nggak boleh dilupa, pokoknya malam hari tuh pas sebelum tidur itu wajib kosongin, bangun pagi wajib kosongin. Maksudnya mompa ini setengah jam kalau seandainya sebelum tidur dan
bangun pagi. Itu adalah tips dari aku, itu benar-benar it works, karena memang ketika kita malam hari itu prolaktin kerjanya double, 2 kali lipat. Makanya kalau orang-orang yang acting rata-rata tuh bela-belain pumping, apalagi lagi kejar volume, biasanya iya, lagi kejar volume, dia pompa tengah malam, karena biasanya tengah malam itu dapetnya lebih banyak, karena memang prolaktin itu kerja double di malam hari, dia begadang ya. Kemudian pokoknya pagi-pagi kita bangun setelah netain anak, kita pompa tuntasin. Nah itu sama malam hari, minimal pokoknya 6 kali pompa. Dan jangan lupa selama 4 hari ini please selipin di antara 6 kali itu, selipin yang namanya istilahnya power pumping. Dan power pumping bukan dilakukan di subuh-subuh yang mama-mama tercinta, bukan cuma jam 2 malam ya cintaku, sayangku, my darling, I love you. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa power pumping itu dilakukan subuh-subuh, dilakukan jam 2 sampai jam 4 aja, sekali doang setiap hari. Enggak gitu. Power pumping itu adalah suatu teknik untuk menggantikan anak seakan lagi growth spurt. Dan anak kalau growth spurt nggak cuma sekali dalam sehari. Jadi kalau seandainya mau power pumping, lakuin itu biasanya 3 kali aku suggest-nya, which is misalnya pagi, sore, malam gitu ya. Dalam 4 hari aja, dalam 4 hari itu 3 kali, jadi ada 12 kali power pumpingnya. Power pumpingnya itu ya tekniknya seperti yang udah kalian tahu, yang 10 menit rest, 20 menit rest 10, pompa lagi 10 gitu ya. Tahu ya, itu mungkin nanti tim Mamuung bisa naikin feed lagi, naikin konten kalau misalnya udah mendem. Nah, kayak gitu itu merupakan salah satu tips teknik buat naikin lagi. Dan power pumping itu tidak dilakukan every single day kok, sampai terus-terusan power pumping terus sekali sehari, enggak. Biasanya 4 hari ini, nanti istirahat, power pumpingnya 2 mingguan lagi buat gantiin growth spurt. Jadi kayak ngebuat seakan-akan anak itu lagi minta lebih banyak gitu loh, kayak memang anaknya lagi gedein badan gitu, growth spurt. Nah itu tipsnya ya. Jadi kalau misalnya ada ASI drop, DBF lanjut netein DBF, lanjut pumping, pompa ya sesering mungkin. Nah ini pokoknya 4 hari pertama komitmen. Kalau misalnya nggak sempat sesering mungkin ya minimal 6 kali, sebentar-sebentar boleh kalau ada DBF. Tapi kalau seandainya cuma acting mama, yang mompanya tadinya udah dijadwal 4 jam, please balik lagi ke mompa yang lebih sering, kayak waktu newborn, balik lagi ke 2 jam gitu. Intens tuh kalian, komitmen deh, pokoknya 4 hari ini kalau kalian rajin, biasanya up lagi. Tapi dengan teknik yang benar ya, maksudnya cara perlakuannya benar ya, mainin ritmenya benar, teknik pompanya benar, jadwalnya bagus, minum ASI booster, aku jamin kok pasti bisa naik. Ya, karena memang begitu caranya. Dan kenapa 4 hari? Karena 4 hari ini kita tuh tubuhnya berdasarkan hormonal. Jadi nggak bisa di set up kayak kita settingin dispenser gitu, malah langsung stop banyak gitu keluarnya, nggak bisa. Karena sistemnya hormonal dan kita perlu merespon hormon kita supaya bisa beradaptasi dengan apa yang kita mau lakukan gitu. Jadi 4 hari itu biasanya 4-5 hari, cuma biasanya 4 hari ini yang paling pasti. Maksudnya kayak 4 hari itu udah kelihatan banget hasilnya. Ada yang paling cepat 3 hari udah kelihatan, tapi biasanya 4 hari gitu. Kalau buat mama-mama yang working mom, biasanya ngedrop tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya dilakuin tuh Jumat, Sabtu, Minggu pas lagi libur, intens tuh DBF-nya intensin, habis itu selipin pompa. Jangan, kalau misalnya bisa DBF, jangan patok sama pompanya, tapi selipin, banyakin DBF-nya gitu. Ya, jadi lebih ke sana buat ASI drop. ASI booster jangan lupa, banyakin konsumsi vitamin juga jangan lupa. Nah itu penting banget. Dan satu hal yang pasti, kalau kalian belum konsumsi vitamin D rutin, sebisa mungkin mulai sekarang coba rutinin yuk. Karena kita kalau nggak sempat jemur, suplemen vitamin D penting banget ya. Karena itu bisa memperlancar ASI juga. Dan aku baru dapat artikel bahwa vitamin D itu, kalau defisiensi, itu merupakan salah satu, dari penelitian mengatakan bahwa itu salah satu resiko nursing strike. Jadi tiba-tiba anak menolak nyusu itu bisa disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Ya, jadi nanti aku coba kasih juga ke tim Mamuung ya, buat boleh. Coba juga artikelnya. Nanti aku kasih, maksudnya kayak aku kasih ituannya. Karena itu penting gitu. Jadi kalau kalian yang sekarang ini jaga kesehatan masing-masing, jangan sampai sakit. Karena kalau sakit itu ya udah faktor oksitosin juga, hormon oksitosin pasti ngedrop. Ya, buat orang-orang yang COVID,
jangan dibuang-buang asinya yang kena COVID. Please tetap nyusuin, ya, tetap nyusuin, tetap netein, tetap perah, asinya tetap dikasih ke anaknya. Karena kenapa? Antibodinya ada di asi, jangan dibuang. Nggak usah takut anaknya kena COVID, karena penularannya bukan lewat asi, penularannya tetap lewat mulut. Tapi biasanya kalau memang udah netein, emang netein terus emaknya kena gitu kan, anaknya kan nggak di swab ya, kalau misalnya anaknya nggak di swab atau anaknya di swab tapi nggak kena, netein aja, tetap aku saja tetap netein, tapi mamahnya itu tetap protokol ya, tetap pakai masker, tetap cuci tangan sebelum nyusuin, jangan pegang ini habis itu ganti pegang lagi, jadi tetap standby ketat, dan tenang aja, antibodinya ada di ASI dan itu udah ada di penelitian kok, bahwa anaknya benar-benar dapat antibodi di ASI gitu. Emang ASI ini luar biasa. Iya, jadi ASI tuh aduh Tuhan baik banget ya. Benar-benar jangan disia-siain, jangan malah aku COVID dong, habis itu aku jadi bengkak-bengkak nih gara-gara anaknya nggak netes, terus ASIku dibuang. Oh my god, itu sayang banget, jangan seperti itu gitu ya. Terus kalau buat ini barusan kebaca nih, buat kerja shift bagi waktu mompanya gimana? Di IGTV aku, mumpung aku belum bisa jelasin, working mom itu nggak perlu mompa mesti nabung satu kulkas, enggak ya, enggak banget. Jadi working mom itu benar-benar gampang banget kok manajemennya. Ikutin aja manajemen harian waktu kalian masih cuti sebelum masuk kerja. Catat aja anaknya itu gimana nyusunya, jam-jam berapa. Nanti kalian bisa lihat di IGTV ku. Nanti kapan-kapan kita bahas juga di IG Live ya, Boleh. Kerja. Ya, udah aku catat juga nih. Iya. Soal kerja nanti kita bikin temanya sendiri biar aku bisa kasih tahu manajemennya lebih lanjut. Tapi kalau belum ini boleh sekalian ke IGTV ku. Aku pernah bahas soal working mom. Jadi boleh didengerin dulu. Nanti kapan aku bahas lagi bareng tim Mama Muung, kita live lagi untuk working mom di bulan Juni lah ya, di bulan Juni nanti kita live lagi. Terus power pumping nih apa? Power pumping ya, nanti ada kontennya di Mamuung, nanti boleh di Mamuung di up lagi. Terus apa lagi tuh? PD besar sebelah. Nah, payudara besar sebelah itu juga gara-gara seringnya aktif di satu sisi doang. Biasanya neteknya di kiri doang, atau mompanya. Kalau mompa manual ini yang paling sering bikin payudaranya gede sebelah. Kalau pompa manual itu kan capek ya. Biasanya pompa yang duluan, yang misalnya kita lebih kebiasaan kanan duluan gitu, kanan duluan baru ke kiri gitu misalnya. Biasanya kanannya jauh lebih gede daripada si kiri biasanya. Intinya tuh yang kalau pompanya manual yang lebih duluan atau kita lakuinnya duluan itu lebih cepat, lebih aktif, lebih gede duluan gitu. Karena dia lebih aktif. Biasanya kalau kita udah keburu capek, kita udah jadi malas atau lebih powernya tuh lebih turun gitu, nggak sesuai sama yang pertama gitu. Itu biasanya pada kondisi yang habis pompa-pompa. Atau DBF-nya kebiasaan gendong kiri, jadi neteinnya lebih sering di kiri gitu. Jadi payudaranya gede sebelah. Itu pada kondisi yang memang bukan dari dasarnya ya, kan ada faktor anatomi yang memang ibunya itu dari sebelum nikah pun udah gede sebelah. Kalau udah gede sebelah dari sebelum nikah, ya itu memang mungkin dari sananya. Tapi pada saat netein kita bisa siasatin. Biasa siasatinnya mungkin sebelum nikah gede di kiri, kanannya lebih kecil ya. Pada saat udah nikah, udah punya anak nih, lagi nyusuin, aktifin yang kanan supaya nyeimbangin. Jadi bisa gedeinnya lebih nyeimbangin gitu. Yang mana yang lebih kecil itu yang lebih dibanyakin, lebih diaktifin gitu. Ya, jadi itu lumayan bisa bantu tipsnya. Gitu. Ini Mam Ajang, gimana cara ngatasi cepat full padahal sudah rajin DBF sama pumping? Nah, ketahuan kan masalahnya. ASI cepat full itu ya karena DBF sama pumping. Karena terlalu aktif dia. Coba dijelaskan tuh. Itu sama banget kayak aku dulu, akhirnya jadi overstimulasi. Gitu. Jadi mending kalau DBF aja deh. Pumpingnya di stop dulu. Jadi kalau misalnya sekarang udah terlalu banyak, jangan langsung stop pumping. Yes. Mungkin kurangin pelan-pelan. Boleh diturunin. Ya, jadi boleh diturunin gini nih. Gimana sih cara ngatasinya ASI cepat full padahal udah rajin DBF sama pumping? Garis bawah. Terlalu sering rajin DBF dan pumping ini tidak boleh dilakukan pada orang-orang yang udah overstimulate, ya. Jadi tidur malam sama sering banget kencang. Iya, karena memang tubuhnya ini udah terstimulasi secara totalitas, jadi udah maksimal banget, banyak banget. Jadi buat Mam Ajeng, cara ngatasinnya adalah sekarang mulailah
kalau pompa mulai dikurangin durasinya. Mulai pertama nih, kurangin durasi dulu. Biasanya mungkin sehari 4 kali, pompanya 15 menit. Mulai turunin jadi 4 kali 10 menit aja. Selama 3 hari ke depan. Nanti abis itu mulai turunin, jadi cuma 3 kali pompanya. Pokoknya DBF tetap ya, DBF tetap. Mulai kurangin pompanya, jadi 3 kali 10 menit. Nanti udah seminggu, minggu depannya nih udah hari ke-8 gitu ya, turunin lagi. Jadi cuma 2 kali pompanya. Karena kita mau pelan-pelan turunin produksinya supaya nggak mengikuti yang sebelumnya. Tuh anaknya udah DBF, udah tercukupi kok, nggak usah panik lagi karena memang Mam Ajeng punya ASI udah banyak gitu ya. Jadi jangan sampai overstimulate-nya berkepanjangan jadi repot sendiri. Tadinya dikit sekarang udah banyakan, udah kebanyakan repot lagi. Bener Ya kan, udah dari sedikit mau banyak, udah banyak sukses malah kebanyakan ya. Ini kebanyakan ini boleh kita atur lah supaya kita tercukupi aja gitu. Udah cukup gitu. Jadi supaya kitanya nggak kekejar-kejaran karena kebanyakan justru gitu ya. Jadi biar bisa manajemennya lebih baik. Gitu. Dok, ini I'm so sorry banget. Ini udah jam 9 malam kan. Udah. Iya, udah panggilan alam. Oke, thank you banget ya, Dok. Maaf banget ya mami-mami yang mungkin banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab. Next kita bakal rangkum ya. Nanti kita IG live lagi sama Dokter Pomecha. Ya, sementara itu kalau misalnya kepepet mau minta dijawab, boleh ke konsultasinya. Boleh, yes. Tim konsul ada. Sekarang udah nambah tim konsulnya lebih banyak lagi. Gimana tuh? Totalitas dan for free ya? Yes, free. Pakai kalian yang harus beli Mamuung dulu baru yes, boleh konsul. benar. Gila, Mamuung tuh the best banget. Aku cinta banget sama dia. Thank you juga, Dok. Aduh, happy banget. Maaf ya kalau aku tuh benar-benar nyablak gitu ya, nggak pakai formal-formalan. Enggak, lebih suka yang begini, Dok. Nanti kalau nggak nyablak itu kita dengerinya ngantuk, Dok. Kalau gini tuh bisa ada tegangnya, ada semangatnya, ikut menggebu-gebu. Oke, baiklah. Terus Itu. Ya. Itu. Oh ya, ini tadi ada yang nanya nih, Dok, ASI yang abis bengkak diminumin ke anak nggak? Minumin ya, nggak ada ASI basi, please. Nggak ada ASI basi dari tetek, nggak ada. Ya, even kalau seandainya dibilang ada bernanas sekalipun sebenarnya masih boleh. Tapi kalian lihat-lihat aja kalau sampai udah nanah anyir banget ya. Ya kasihan juga anaknya. Jadi kalau seandainya cuma sekadar bengkak, baru kitanya demam dan kondisinya cuman kok misalnya kuning doang biasa aja, misalnya kok kayaknya udah berubah warna, nggak apa-apa, minumin aja. Selama anaknya mau, minumin aja, tenang aja, anaknya nggak bakal keinfeksi kok, nggak bakal keinfeksi gara-gara ASI yang kita minum gitu. Maksudnya ASI yang kita minumin, even dia ada nanah pun, misalnya kemasukan nanah diminumin, anaknya masih mau, nggak apa-apa, karena nanah itu sebenarnya kan protein ya, cuman kayak aktivitas bakteri doang gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah, apalagi kita juga ada minum obat lain. Kalau misalnya udah sampai luka yang sampai merah gitu perlu antibiotik ya, ini perlu di note juga, aku sampai hampir lupa deh. Jadi selain dari minum anti nyeri, paracetamol atau ibuprofen, kalau udah ada demam biasanya minum antibiotik. Kayaknya antibiotik ini boleh dibeli nggak pakai resep. Boleh catat amoxiclav 500, diminumnya 3 kali sehari selama 5 hari. Ya, amoxiclav, harus amoxiclav, bukan amoxicillin ya, amoxiclav yang udah ada asam flavonatnya. Jadi ini boleh dibeli deh, biasanya di apotek boleh dibeli bebas deh. Amoxiclav, kalau kalian demamnya itu udah ada nyerinya udah demam sampai udah merah gitu, itu biasanya udah perlu antibiotik karena udah ada infeksi gitu kan. Jadi itu boleh minum paracetamol, ibuprofen plus antibiotik. Antibiotiknya amoxiclav 500 diminumnya 3 kali sehari. Selama 5 hari, harus 5 hari habisin. Jadi kalau misalnya 3 hari udah sembuh atau 2 hari udah sembuh, tetap habisin ya antibiotiknya, nggak boleh stop tiba-tiba. Ya, kayak gitu. Oke, ini kalau yang udah pernah operasi mastitis, anak kedua, anak ketiga, abis operasi udah gak ada masalah apa-apa kok, udah clear aja, jadi gak usah panik atau ASI-nya bakal kenapa-napa, gak usah, jadi tetap aja netein biasa. Oke. Lebih ke sana. Untuk Mam Nurma Yunita, untuk bebe yang anaknya susah naik, kita pernah bahas soal gizi anak ya, IG.
Oh, kok tiba-tiba macet nih ya, dokter ya? Oke, tenang aja, nanti live-nya bakal aku simpen. Ini mungkin IG-nya dokter lagi nge-lag kali ya, soalnya dia tiba-tiba mati atau baterainya habis, yang ditakutin. Karena aku pernah kayak gini. Wait, suaraku keluar nggak ya, mami-mami ya? Oke, it's okay dok. Mungkin suaraku keluar ya. Di sini suara aku keluar nggak ya? Takutnya terlanjur ngomong nanti suaranya nggak keluar lagi nih. Oke. Oke, harusnya suara aku keluar ya. Next kita bakal adain juga live-nya sama dokter ini, kita bakal lebih sering juga ya. Nah, buat kalian semua yang kalau semisal punya kayak unek-unek gitu ya, mau dibikinin live apa, pingin dibahas apa, kalian sampein aja gitu supaya kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, buat teman-teman sekalian, buat mami-mami sekalian yang belum kejawab juga sorry banget. Tapi hari ini sharing dari Dr. Fong Mecha sangat luar biasa. Oke, dan ini Dr. Fong Mecha keluar nih, maaf. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa banget. Toh kita juga udah mau mengakhiri kan memang. Hari ini banyak banget rangkumannya ya. Jadi nanti aku bakal bikinin konten dari rangkumannya hari ini. Mungkin buat mami-mami sekalian yang belum tadi ketinggalan juga mempermudah nanti dari konten ini. Terus juga nanti bakal kita simpen live-nya. Oke, sekarang aku akhiri karena ini udah jamnya anak aku bobo juga, udah dapat panggilan alam dari tadi. Nah, thank you banget semuanya yang udah join juga, thank you. Semoga live hari ini bersama Dr. Fong Mecha bisa bermanfaat dan bisa intinya jangan berhenti di sini. Kalau misal kalian dapat ilmu baru, kalian juga harus sharingkan ya, supaya kita harus percaya ketika kita sharing sama ilmu, sebetulnya ilmu-ilmu itu juga sudah ditambahkan ke tubuh kita sendiri gitu. Thank you banget semuanya dan bye-bye.